Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao ketika mencoba memancing di air terjun laut ternyata dimakan oleh ancestral fry, yaitu ikan leluhur yang hidup di sana. Karena saking besarnya ikan itu, ia naik ke punggung ikan bersama dua ksatria mayat hidup dan secara tidak sengaja ikan itu membawanya keluar dari wilayah bangsa asing. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Chi Menghong mampu menggunakan jenis kemampuan ilahi di usianya, memanggil lilin waktu, membakar waktu itu sendiri, memanggil kekuatan untuk memadamkan segala sesuatu. Shi Hao mengerutkan kening, merasakan gelombang tekanan yang tidak biasa, bahaya yang mengancam jiwa. Membakar waktu, ini jelas merupakan metode pembunuhan yang mengejutkan dunia. Haruskah dia menggunakan kartu trufnya? Dia mengerutkan kening. Dia punya beberapa metode, mungkin sudah waktunya untuk menggunakannya. Tiba-tiba, dia tergerak. Beberapa gumpalan darah aneh bersinar, mengalir ke anggota badan dan tulang putihnya, tubuhnya penuh dengan kekuatan aneh. Teknik makhluk tertinggi ketiga. Itu benar-benar dihidupkan kembali saat ini, menunjukkan kekuatannya yang tiada bandingnya. Shi Hao merasa bahwa jenis teknik berharga ini akan segera matang. Itu sudah dipupuk begitu lama di dalam dirinya, pola tulang menjadi semakin jelas, akan muncul. Gelombang dorongan yang tak tertahankan menggenang di dalam dirinya, membuat Shi Hao tidak bisa menahan raungan yang hebat. Dia tidak bisa menahan diri lagi, langsung mengambil tindakan. Tinjunya hancur, tinjunya bersinar mencengangkan, seolah-olah kilat menyambar melintasi kosmos yang gelap, menerangi dunia kuno yang tak terbatas ini, naik dan turun bersamanya. Pada saat ini, semuanya hancur di bawah kekuatan tinju ini. Chi Menghong dipukul, lubang berdarah di dadanya terhubung dari depan ke belakang. Dia dikirim terbang, darah mewarnai langit. Kekuatan tinju yang tiba-tiba mendominasi langit dan bumi, menembus dada Chi Menghong, langsung menembus. Darah memercik, tulang putih padat, jatuh ke genangan darah. Chi Menghong tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya penuh keterkejutan, tidak berani mempercayai apa yang telah terjadi. Saat ini, dia agak kaget. Pada kenyataannya, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu tiba-tiba. Chi Menghong baru saja menyimpan kekuatan, baru saja menghasilkan kondisi pertempuran yang paling kuat, namun siapa yang mengira bahwa Huang akan langsung mengirim tinju, benar-benar tak terbendung, mengirimnya terbang? Tidak ada yang menyangka Chi Menghong akan mendapatkan kekuatan gemetar dunia seperti itu setelah lilin dinyalakan, akan menampilkan kemuliaan tak tertandingi dari leluhurnya Scarlet King. Namun, pada saat genting ini, ketika dia mengumpulkan kekuatan yang cukup, bersiap untuk menghancurkan lawannya, Huang tiba-tiba mengambil tindakan, mengganggu status pengisian dayanya. Ini seperti ditendang langsung dari surga ke jurang tak berujung, hampir jatuh langsung ke neraka. Ini bisa dianggap sebagai perubahan yang mengejutkan, melebihi harapan semua orang. Siapa yang tidak tahu tentang metode leluhur paling kuat dari time-based? Seseorang harus melampaui batas, kemampuan ilahi tertinggi. Dikalahkan, Chi Menghong dikalahkan begitu saja. Banyak orang menjadi gila, bergumam pada diri mereka sendiri, tidak dapat menerima hasil ini. Bahkan klan kaisar dikalahkan, siapa di generasi yang sama yang masih menjadi lawan Huang? Berbagai klan raja yang agung semuanya penuh harapan, mendambakan kemenangan, berharap hal itu terjadi secara jujur dan jujur. Mereka ingin Huang mengalami kekalahan di depan mata semua orang, agar semua orang menyaksikan kekalahannya secara langsung. Namun, pada akhirnya, bahkan mimpi klan kaisar jatuh di tangan Huang, legenda tak terkalahkan itu berakhir dengan tidak masuk akal dalam satu pukulan. Chi Menghong tidak bisa menerima ini, merasa terlalu cemberut. Dia akan menggunakan metode pamungkasnya, namun pada akhirnya, dia terlempar oleh Huang, hampir mati karena tinju itu. Dia meludahkan seteguk busa berdarah. Menjelang kekalahan ini, dia sangat tidak mau. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia bisa menampilkan metode leluhur yang berevolusi seperti itu, dia bisa membunuh musuh manapun. Keberhasilan sudah di depan mata, sudah akan membunuh lawannya, namun dia akhirnya menderita kekalahan yang menyedihkan. Shi Hao benar-benar menganggap perasaan ini terlalu indah. Pada saat itu, semua darahnya melonjak, gumpalan darah aneh memanjang keluar, memberinya kekuatan tanpa akhir. Kekuatannya telah dikalikan berkali-kali, kecepatan juga seperti ini, secara komprehensif meningkat dengan margin yang besar. Pada saat itu, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Itulah mengapa barusan, tinju yang dia lepaskan meledak melalui semua jenis metode rahasia pertahanan, menembus layar pelindung tubuh lawannya, melukainya dengan serius. Dia merasa bahwa ketika teks tulang ini matang, kekuatannya akan menjadi semakin besar. Saat ini, itu masih belum sempurna, masih sedikit kurang, namun dia sudah bisa melihat betapa kuatnya itu. Hanya serangan biasa yang menghasilkan kekuatan ilahi jenis ini, itu benar-benar membuat bahkan dia sendiri gemetar dalam hati. Baru saja, darah makhluk tertinggi di tubuhnya dengan jelas merasakan ancaman eksternal, dirangsang oleh sejenis tekanan kuat,
memicu kebangkitan prematurnya. Shi Hao tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Dia tidak ingin masalah muncul selama proses pemeliharaan teknik ketiga yang berharga, karena dia memiliki harapan besar untuk itu. Saat ini, dia merasakan darah di dalam tubuhnya menjadi panas mendidih, teks tulang terjalin, bergemuruh, banyak jejak bergegas keluar dari dalam, bahkan mengukir diri mereka sendiri menuju tulang dadanya, membentuk teks tulang dalam arti yang sebenarnya. Di masa lalu, tulang makhluk tertingginya terus-menerus dihilangkan, satu diperoleh oleh Si Yi, yang lain diberikan kepada adik laki-lakinya. Yang ketiga tidak ingin diproduksi seperti itu, ingin dipelihara dalam darah. Namun, hari ini, itu diaktifkan sebelumnya. Darah mengalir tak terkendali ke tulang dadanya, seolah-olah itu akan menumbuhkan tulang makhluk tertinggi yang sama sekali berbeda. Ini membuat Shi Hao ragu-ragu, memikirkan banyak hal terus-menerus. Dia tidak tahu apakah dia harus ikut campur atau membiarkannya melakukan tugasnya. Dia mengerutkan kening, merasa seperti dia melepaskan kekuatan teknik berharga jenis ketiga sedikit lebih awal, tidak tahu apakah ini akan menyebabkan beberapa perubahan tak terduga. Huang, aku tidak mau. Apakah kamu berani melawan aku dengan kemampuan terbaik aku? Chi Menghong merangkak naik, dadanya mengalah, depan dan belakang terhubung, berlumuran darah. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Dia dikalahkan begitu saja, membuatnya sedikit terpana. Bagaimana hal-hal menjadi seperti ini? Kekuatan membakar waktu, dia akhirnya menyentuh batas, akan menunjukkannya, namun dia dengan paksa ditindas oleh sisi lain, nyala lilin berhamburan. Itu benar-benar membuatnya merasa terlalu cemberut. Oh, Shi Hao melihat ke arahnya, tidak segera mengambil tindakan. Seluruh tubuh Chi Menghong bersinar, memicu potensi hidupnya. Dia ingin mengambil tindakan lagi. Berdasarkan niatnya, dia ingin menyalakan api lilin, melepaskan hukum dao waktu paling kuat untuk melawan Huang lagi. Shi Hao tidak mengambil tindakan, memperhatikan lilin-lilin itu. Benar saja, waktu dibakar, kekuatan waktu itu sendiri sebagai primer. Seolah-olah persembahan sedang dilakukan, tetapi juga seolah-olah ada doa, sepertinya dia bisa berkomunikasi dengan keberadaan dunia bawah. Bunuh, bunuh, bunuh. Chi Menghong tiba-tiba meraung, sudah menjadi gila. Dia takut Shi Hao akan mencoba mengambil inisiatif untuk menyerang lagi, jadi dialah yang pertama bergerak, membakar lilin, melepaskan kekuatan magis yang menakutkan. Teknik rahasia ini memiliki kekuatan aneh, seolah-olah bisa memusnahkan semua makhluk, beriak di seluruh alam kuno. Lampu lilin berkelap-kelip, mewakili waktu itu sendiri, urutan langit. Sementara itu, aroma lilin menari-nari, naik dalam spiral, merobek kubah langit, menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Pihak lain sudah mengambil tindakan, jadi bagaimana mungkin Shi Hao masih terlalu sopan? Tidak peduli betapa penasarannya dia, ingin melihat kekuatan terbesar dari kemampuan ilahi ini, dia tidak akan menunggu dengan bodoh. Kali ini, dia masih tidak menahan diri, menggunakan tipe ketiga makhluk tertinggi lagi, karena saat ini, darahnya mendidih, teks tulang berkembang tak terkendali, rindu untuk dilepaskan. Suara itu bahkan lebih teredam, darah memercik tinggi ke udara. Chi Menghong dipukul sampai setengah tubuhnya meledak. Jika bukan karena roh primordial time base-nya yang bergegas keluar pada saat kritis, dia mungkin sudah mati. Itu karena sekarang bahkan ada lubang berdarah di antara alisnya, jari yang dilepaskan Shi Hao pada saat-saat terakhir, sangat ganas. Adapun lilin-lilin itu, mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan tinjunya, lampu lilin padam, asap naik dalam spiral dan berhamburan, hancur. Sambil membawa beberapa tetes darah esensi, roh primordial time-based itu bergegas ke surga, melepaskan raungan marah, melarikan diri ke cakrawala, membawa penghinaan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Itu ingin lari. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Shi Hao mengulurkan tangan, segera menutupi langit, meraih ke depan. Namun, sekelompok orang menghentikannya, terutama para tetua yang melindungi pohon teh pemahaman Dao, semuanya mengambil tindakan, tidak membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Itu karena jika seorang ahli muda klan Kaisar meninggal dan mereka tidak melakukan apa-apa, mungkin ada kesalahan besar yang dibebankan pada mereka. Shi Hao tertawa, tidak lagi mengambil tindakan. Berakhir dengan situasi ini sudah cukup. Klan Kaisar melarikan diri untuk hidupnya, Raja menawarkan bantuan, ini bisa dianggap sebagai kesimpulan yang bagus. Shi Hao tertawa terbahak-bahak. Di telinga orang lain, rasanya sangat menusuk telinga. Itu karena mereka dikalahkan lagi, apalagi dikalahkan ketika klan Kaisar mengambil tindakan, hampir terbunuh dalam prosesnya. Alasan Chi Menghong bisa melarikan diri pada akhirnya adalah karena bantuan semua orang. Apakah ada yang lebih memberatkan dari ini? Seorang anak muda menantang semua jenius dari sisi ini, namun tetap Huang yang menang pada akhirnya. Yuyu, Wukun dan yang lainnya ingin mengambil tindakan, tetapi mereka tidak ingin melakukannya sekarang, tidak mau segera bertindak setelah Chi Menghong dikalahkan. Selain itu, mereka masih ingin merebut daun teh pemahaman Dao. Shi Hao tertawa terbahak-bahak,
pada dasarnya provokasi yang tidak terselubung, memandang rendah raja-raja pihak lain, membuat wajah mereka pucat pasi, sangat tidak menyenangkan. Di tanah, tubuh Chi Menghong berubah menjadi binatang buas, tidak terlalu besar dan tinggi, hanya sekitar 1 zang, seluruhnya berwarna merah tua, membawa kilau logam sedingin es, ditutupi taji tulang. Penampilannya mirip dengan roh primordialnya, ini adalah tubuh asli time-based. Shi Hao berjalan mendekat, jarinya seperti pisau. Dengan suara fu, dia langsung melepaskan kaki binatang buas. Setengah dari tubuhnya telah hancur, tetapi masih ada setengahnya yang utuh. Dia memilih kaki binatang yang lengkap, membawanya di tangannya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Seorang ahli klan raja bergidik. Dia mengumpulkan keberanian, mencaci maki dari tempat itu. Aku mengumpulkan rampasan perang aku, apa hubungannya dengan kamu? Jika kamu tidak ingin mati, maka pergilah. Mata Shi Hao sedingin es, niat membunuh melonjak seperti gumpalan asap, tidak menyembunyikan apapun. Pakar klan raja itu segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi tegang, rasa dingin menusuk tulangnya, merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam rumah es. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, tidak berani membuka mulutnya. Huang, jangan pergi terlalu jauh. Beberapa orang berteriak, berdiri bersama, seolah-olah mereka menggunakan satu sama lain sebagai dukungan karena takut Shi Hao menyerang mereka. Shi Hao tidak memperhatikan mereka, duduk, langsung membersihkan kaki binatang itu. Dia menyalakan api dao di sana dan kemudian mulai memanggangnya. Pada saat itu, tempat ini sunyi senyap, rahang beberapa orang hampir jatuh ke tanah. Pada awalnya, mereka mengira dia dengan sengaja menghancurkan tubuh Chi Menghong, menggunakan ini sebagai penghinaan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar melakukan ini untuk makanan. Ah, Huang, apa yang kamu lakukan? Kamu menghasut kemarahan publik. Tidak jauh, pelayan Chi Menghong berteriak, benar-benar ketakutan. Ini terutama terjadi pada pelayan ras manusia yang tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya tersisa satu kepala. Itu tidak jauh, terlalu dekat dengan Shi Hao. Hamba manusia ini gemetar, kejang-kejang, ngeri sampai ekstrim. Pelindungnya yang dia andalkan bahkan tubuhnya terpotong, bagaimana mungkin dia tidak takut? Namun, dia masih berteriak, Huang, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu terlalu biadab dan kejam. Mereka hanyalah klan kaisar, bagaimana kamu bisa memakannya? Kamu budak yang tidak berguna, selain menyelamatkan. Shi Hao memberinya tatapan dingin. Kemudian, dia memanggang kaki binatang itu sambil berkata, makhluk asing memakan ras manusiaku, tidak ingin berbicara alasan apapun, karena yang lemah memakan yang kuat. Sebagai manusia, hanya ini yang bisa aku lakukan, membalas dengan kuat. Semua orang yang memakan kita manusia, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membalas, membunuh dan memperlakukan mereka sebagai mangsa, merebut kembali kemuliaan umat manusia yang telah hilang melalui makan, menghapus penghinaan. Inilah tepatnya yang aku lakukan sekarang, memakan kaki binatang buas. Keparat, makan klan kaisar? Bahkan makan adalah jenis kemuliaan? Itu benar-benar membuat banyak makhluk ketakutan. Wu, kamu mendapatkan daun teh pemahaman Dao lagi. Cepat dan tawarkan. Shi Hao melihat ke atas, menunjuk orang-orang klan raja. Kamu merampok kami. Benar, kamu benar sekali, aku merampok. Shi Hao menjawab dengan linglung. Wajah para kultivator klan raja itu segera menjadi hijau, merasakan sakit kepala. Mereka semua sangat marah, dalam hati mengutuk Huang. Kamu benar-benar akan langsung merampok, melakukannya secara terbuka dan tanpa rasa takut, menyatakan seperti ini hanya normal, itu benar-benar membuat orang lain ingin muntah darah, ingin memukulnya. Namun, mereka bukan lawannya. Klan ini ingin meminta bantuan. Mereka melihat ke arah makhluk lain, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka, sama sekali mengabaikan mereka. Aku tidak ingin mendengar omong kosong, dan jangan buang waktu aku. Justru kalian semua dan pelayan Chi Menghong yang mengganggu proses akuisisi daun teh pemahaman Dao aku. Sekarang saatnya mengumpulkan bunga, kata Shi Hao. Dia duduk di tanah, membawa kaki binatang besar di tangannya. Tingginya lebih dari setengah orang, seuntai api Dao melonjak darinya, saat ini sedang dimasak berulang kali. Cahaya api itu sangat terang, pola Dao terjalin. Ini adalah api yang dihasilkan oleh hukum Dao. Kamu sudah mengambil sehelai daun dari kami. Salah satu kultivator klan raja menguatkan dirinya dan berkata, dia merasa sangat malu, ini bukan pertama kalinya mereka dirampok, sekarang, bahkan sangat langsung. Jika mereka cukup kuat, dia benar-benar ingin pergi dan bertarung. Tentu saja aku tahu ini. Setelah merampok kalian, aku melunasi hutang dengan Chi Menghong. Shi Hao berkata dengan tenang. Namun, di telinga semua orang, kata-kata ini sama sekali tidak tenang, malah melonjak seperti ombak besar. Apa yang Huang coba katakan? Apakah ini ancaman dan peringatan kematian? Itu karena setelah menyelesaikan hutang dengan Chi Menghong, para ahli muda klan kaisar hampir mati, roh primordial mereka melarikan diri dengan susah payah. Ambil! Setelah beberapa saat terdiam,
para ahli muda itu menyerah. Salah satu ahli klan raja berjalan mendekat, menyerahkan daun berkilau dalam suasana hati yang sangat cemberut. Terima kasih kawan. Shi Hao mengucapkan terima kasih. Wajah orang-orang itu menjadi gelap. Terima kasih? Terima kasih pantatku. Shi Hao dengan mahir membalikkan kaki binatang itu di atas api sambil menerima daun teh. Itu sudah dimasak, membawa sedikit kilau emas, aroma daging yang kaya menyebar. Sementara itu, selama proses ini, Shi Hao terus menambahkan bumbu ke kaki binatang, gerakannya terlatih dan cepat, penuh pengalaman, seolah-olah dia sering melakukan hal semacam ini. Ini membuat rahang orang banyak ternganga, menatapnya dengan ekspresi aneh. Jangan bilang orang ini sering melakukan hal semacam ini. Keterampilanku mulai sedikit berkarat, sudah beberapa bulan sejak aku bisa menguasai diriku sendiri. Shi Hao bergumam. Bajingan, sekelompok orang ingin mengutuk, semuanya marah. Dia adalah seorang kultivator, namun dia peduli dengan beberapa keterampilan memasak. Namun, dari penampilannya, mereka tahu bahwa dia jelas bukan orang yang baik. Di mata mereka, anak muda ini pasti memiliki hati yang hitam dan tangan yang kejam, pasti memanggang beberapa lawannya, menelan mereka seluruhnya. Kita, sebaiknya pergi saja. Setelah para kultivator klan raja itu mendiskusikan berbagai hal, mereka sampai pada keputusan ini dengan wajah hijau. Itu karena dengan Huang yang kejam di sini, mereka pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka khawatir mereka akan dirampok setiap kali mereka mendapatkan daun. Pelan-pelan, kalian semua masih berutang padaku daun teh pemahaman Dao. Shi Hao menghentikannya. Ketika mereka mendengar ini, orang-orang itu langsung terhuyung-huyung, hampir jatuh. Tentu saja, hal yang paling menjengkelkan terjadi. Orang-orang ini ingin berbicara dengan marah, tetapi mereka takut Huang akan bertindak. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ekspresi mereka berubah, menjadi sangat suram. Ini adalah contoh keberuntungan alami. Mengapa kalian semua terburu-buru untuk pergi? Aku membutuhkan 3 daun teh pemahaman Dao sebagai bunga, sisanya milik kamu untuk disimpan. Kata Shi Hao. Orang-orang itu saling memandang dengan cemas, merasakan begitu banyak kebencian hingga akar gigi mereka sakit. Pada saat yang sama, mereka benar-benar tidak ingin pergi. Berdasarkan perhitungan mereka, mereka masih bisa mendapatkan 1 atau 2 daun. Tak lama kemudian, tempat ini kembali ramai, banyak orang beraksi, meledakkan altar, merampas dedaunan. Sementara itu, selama proses ini, Shi Hao memasak kaki binatang itu, warnanya keemasan, aromanya menyebar. Ada juga banyak fragmen waktu yang mengambang. Jenis kualitas daging ini jelas merupakan obat penyembuhan yang bagus, membawa energi hukum Dao, mengalir dengan rantai keteraturan. Ini adalah inti dari binatang waktu. Ini benar-benar terlalu lezat. Ketika Shi Hao menggigit, wajahnya penuh ekspresi, mata tertutup, benar-benar tergila-gila. Simbol berkedip tanpa henti di antara bibir dan giginya. Ketika yang lain melihatnya, mereka sangat muak dengannya. Huang yang penuh kebencian ini, sementara yang lain bekerja keras untuk merebut daun teh pemahaman Dao, dia makan dan minum dengan sepenuh hati. Tentu saja, banyak orang merasa iri. Meskipun mereka benar-benar ingin mengutuknya, mereka iri di dalam. Itu hanyalah binatang waktu. Siapa yang berani makan seperti itu? Sejak zaman kuno, Time Beast selalu menjadi klan yang tak tertandingi. Dengan Raja Scarlet mengawasi klan ini dan keterampilan bawaan mereka, klan mana yang berani menyinggung mereka? Klan Kaisar, dari dulu hingga sekarang, kapan mereka diperlakukan sebagai makanan? Sekarang, seseorang melakukannya, memanggang Chimeng Hong, memakan 1 kaki di depan semua orang, tampak sangat puas, membuat orang lain terdiam. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, para tetua itu sebenarnya tidak menghentikannya, hanya menonton dengan dingin. Dia benar-benar memakannya. Di kejauhan, makhluk-makhluk itu berkata dengan suara gemetar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Huang ini terlalu buas, berani memakan bahkan klan Kaisar. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindunginya. Ketika Raja Scarlet keluar dari pengasingan, bahkan jika Raja Abadi lainnya ingin mempertahankan hidupnya, itu akan sulit. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, seorang tetua berkata dengan dingin. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang-orang ini, Shi Hao benar-benar memakan Time Beast. Dia merasa seperti dia membuat beberapa kemajuan dalam kemampuan ilahi reinkarnasi, merebut banyak fragmen waktu dari daging halus, kekuatan hukum alam. Segera setelah itu, seluruh kaki binatang itu selesai. Itu benar-benar enak. Esensi langit dan bumi yang tersimpan di dalam jenis kaki ini sebanding dengan beberapa ratus tahun upaya kultivasi. Shi Hao menghela nafas dengan pujian. Itu adalah jenis obat penyembuhan yang hebat bahkan untuknya. Kaisar klan, siapa yang berani memakannya? Siapa yang bisa memakannya? Ini benar-benar tabu. Bahkan jika ada beberapa makhluk yang menelan ludah mereka dalam hati, mereka masih merasakan semacam alarm. Huang terlalu menakutkan, terlalu aneh. Kemudian, Shi Hao tidak sopan sama sekali, merebut seluruh tubuh Chimeng Hong. Ini adalah binatang buas, sangat ganas dan menyeramkan,
dengan kepala naga banjir dan tubuh singa. Permukaan tubuhnya ditutupi taji tulang. Shi Hao membawanya, segera setelah itu memancing 5 wadah batu giok dari tubuhnya. Ada 5 daun teh pemahaman Dao di sana. Dia tersenyum, hadiahnya kali ini cukup melimpah. Secangkir teh setelah makan enak, lalu tidur siang, kata Shi Hao. Dia menyingkirkan tubuh time-based. Kemudian, dia mulai mengumpulkan air salju dari puncak beku yang jauh, mulai menyeduh teh. Kelima daun itu semuanya digunakan dalam satu cangkir, semuanya ditemukan dari tubuh Chi Meng Hong. Mereka dimasak bersama, sangat mewah. Ketika semua orang melihat adegan ini, mata mereka semua terbuka lebar, sangat ingin mencaci maki bajingan ini, jadi iri mata mereka menjadi merah. Ini adalah daun teh pemahaman Dao. Ini seperti lembu yang mengunyah peoni. Shi Hao tidak memperhatikan mereka, santai saja. Setelah air teh disiapkan, aroma harum tercium, gelombang Dao besar bersinar, membuatnya merasa jernih dan segar. Kemudian, dia meminumnya dengan satu suap, bahkan tidak menikmatinya seteguk demi seteguk. Ini jelas membuat semua orang merasa semakin tidak nyaman, benar-benar ingin memukulinya, menekannya. Shi Hao menutup matanya, dengan hati-hati mengalami ini. Tubuhnya terasa jernih, merasakan hukum alam surga dan bumi, berlama-lama dalam tatanan Dao besar, memahami arti sebenarnya dari kultivasi. Hamparan kecemerlangan melonjak dari tubuhnya, dan kemudian gelombang lain dilepaskan, simbol berkedip-kedip lagi dan lagi, kecemerlangan gemerlap, seolah-olah ada banyak matahari di sini. Aura-aura Dao yang hebat sangat kaya, benar-benar mencengangkan. Tidak peduli betapa enggannya klan raja yang agung, satu hal yang tidak dapat mereka bantah adalah bahwa Huang memang benar-benar menantang surga dalam jalur kultivasinya, membuat mereka cemburu dan iri. Semua orang tahu bahwa dia memperoleh manfaat besar lagi. Itu seperti suara retak tulang, tetapi juga seperti kilat yang melintas. Seluruh dunia ini bergetar. Pada saat yang sama, tubuh Shi Hao juga bergetar, lalu dia membuka matanya. Ini semua karena dia menerobos. 5 daun bergabung menjadi satu pot, berubah menjadi cairan Dao, memungkinkan pemahamannya mencapai tingkat kedalaman yang lebih dalam. Sekarang, dia berhasil maju. Tahap akhir Self-Severing Realm. Dia menerobos begitu saja, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada kenyataannya, ketika Shi Hao minum secangkir teh pemahaman Dao sebelumnya, dia sudah merasakan bahwa dia selangkah lagi dari tahap akhir Self-Severing Realm. Namun, dia tahu bahwa kadang-kadang, setengah langkah jarak seperti parit surgawi, juga seperti jalan menuju langit, itulah sebabnya dia tidak ragu untuk menyeduh 5 daun teh pemahaman Dao bersama-sama, meminumnya dalam satu tegukan. Akibatnya, dia langsung memperoleh pencerahan, maju dengan mulus. Shi Hao berdiri, merentangkan tubuhnya, merasakan kekuatan tubuhnya. Dengan kekuatan datang lebih percaya diri. Ranah kultivasinya meningkat, keterampilan Dao meningkat, kekuatannya sangat mengerikan. Makhluk lain sebenarnya agak tercengang. Dia makan kaki time-based, minum secangkir teh, dan dia sudah mengalami terobosan hebat? Apakah ada yang lebih absurd dari ini? Mereka semua berteriak dalam hati, dunia ini terlalu tidak adil. Mengapa orang biadab ini sangat aneh? Semua orang terdiam. Huang menerobos lagi, artinya dia menjadi sedikit lebih kuat, bahkan lebih sulit untuk dilawan. Siapa yang masih bisa melawannya? Semua orang tercengang, marah, tidak mau, pada saat yang sama sedikit ketakutan. Huang benar-benar terlalu menakutkan. Berapa umurnya? Namun dia tidak jauh dari self-release realm. Pada usia ini, dengan jenis kecepatan kultivasi ini, itu pasti cukup untuk memecahkan rekor era yang hebat ini. Banyak orang mulai kurang percaya diri, karena menurut mereka, mata Huang sangat cerah, saat ini melihat sekeliling, menilai semua orang. Apa artinya ini? Apakah dia akan merampok sekelompok besar makhluk? Mata Huang bersinar terlalu terang, seolah-olah ada cahaya hijau yang dilepaskan darinya. Dia tampak bersemangat, matanya mengamati semua orang. Dia merasa seperti serigala yang telah kelaparan selama berhari-hari, sekarang akhirnya melihat mangsa, akan berburu. Mata setan itu terlalu mirip, sama saja. Sekelompok orang semuanya sangat gelisah. Ditatap oleh pria yang sangat muda ini membuat tubuh mereka semua menjadi tegang. Kalian semua tidak buruk, mendapatkan daun teh lagi. Datang ke sini dan bayar kembali hutang kamu dan selesaikan semuanya. Shi Hao melihat ke arah satu kelompok orang. Wajah klan raja itu segera jatuh, merasa benar-benar tidak berdaya, hampir langsung jatuh lemah. Mengapa mata Huang begitu kejam? Mereka bekerja sampai mati, akhirnya mendapatkan daun ketiga, namun pada akhirnya, dia menyadarinya lagi. Mereka lelah secara rohani dan fisik, harga yang mereka bayar terlalu mahal. Mereka akhirnya mendapatkan daun teh pemahaman Dao ketiga dengan susah payah, namun pada akhirnya, mereka harus menawarkannya lagi. Mereka ingin menangis, benar-benar merasa terlalu dirugikan. Ini ada daun teh pemahaman Dao, 3 peluang untuk memahami Dao, namun peluang ini hilang begitu saja. Mengapa mereka harus memprovokasi Huang?
Jika mereka tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, mereka seharusnya tidak mendengarkan perintah Chi Menghong. Mengganggu sekali saja mengakibatkan harus membayar harga yang menyedihkan seperti ini. Orang-orang ini ingin menangis. Berikan saja padanya, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawa kita pada akhirnya. Bahkan Chi Menghong dimakan olehnya, kita menyerahkan 3 daun tidak bisa dianggap memalukan. Mulai dari yang keempat, itu akan benar-benar menjadi milik kita. Salah satu dari mereka berkata, mencoba berkompromi, memberi dirinya jalan keluar dari situasi memalukan ini. Sama seperti itu, Shi Hao menerima bonus lain, sangat puas. Dia melihat makhluk lain, tetapi tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengambil tindakan sendiri, menyerang altar tanah. Itu karena secara komparatif, dia bisa menangkap beberapa sendirian. Kali ini, dia menggunakan teknik kunpeng. Sepasang cakar raksasa mengacungkan, satu emas, satu hitam pekat seperti tinta. Energi yin dan yang berputar-putar, berbenturan satu sama lain, merobek layar cahaya dengan suara hong. Itu sangat sederhana, tidak membayar harga yang mahal untuk mendapatkan daun teh pemahaman Dao. Kemudian, cakar kunpeng menarik diri, dan kemudian menabrak layar cahaya lagi, merobek tempat ini, merebut wadah batu giok lain. Kali kedua jauh lebih sulit dari sebelumnya, agak berat. Sama seperti itu, Shi Hao terus-menerus memperoleh 5 wadah daun teh abadi, dan kemudian tidak lagi menggunakan teknik berharga ini. Meskipun dia bisa melanjutkan, jika kelelahan kekuatan magis terlalu besar, kerugiannya tidak akan menggantikan pengembaliannya. Itu karena dia masih berjaga-jaga. Mungkin masih ada pertempuran besar di depan. Paling tidak, dia ingin merampok lagi, tidak mungkin dia akan mengakhiri hal-hal itu dengan damai. Teknik Dewa Willow muncul, tetapi itu adalah varian. Tangan kanan Shi Hao berubah menjadi rantai ilahi emas, seperti cambuk, meronta-ronta penghalang cahaya, mengeluarkan wadah batu giok. Sama seperti itu, dia mendapatkan 5 kontainer lagi dengan teknik Dewa Willow. Reinkarnasi. Sekarang saatnya teknik reinkarnasi. Semua pihak mengangkat alis mereka, merasakan ketakutan yang menahan. Itu karena hukum alam yang menyentuh waktu adalah yang paling menakutkan, terutama ketika Huang baru saja mengalahkan Chi Menghong. 5 kontainer lagi diperoleh. Cahaya bencana surga. Setelah itu, dia menggunakan seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Setelah itu, Shi Hao melepaskan teriakan, titik ekstrim meletus dari perutnya, menembus altar tanah, kekuatan magis melonjak dari lautan reinkarnasi, mendapatkan lebih banyak daun teh pemahaman Dao. Shi Hao mencoba semua hal yang berbeda, bahkan menggunakan tubuhnya sebagai benih, kali ini memperoleh jumlah yang sangat besar, tidak lelah bahkan setelah melebihi 5 daun. Pada akhirnya, Shi Hao memperoleh beberapa lusin wadah daun teh abadi, hadiahnya luar biasa, sangat mengejutkan. Sekarang, sudah waktunya untuk menggunakannya. Dia masih memiliki 49 daun di atasnya, semuanya berkilau dan tembus cahaya, ditempatkan di wadah batu giok yang sama, aroma manis menyebar. Kerumunan tercengang. Ini terlalu aneh kan? Satu orang mendapatkan daun sebanyak ini, bagaimana orang lain bisa hidup? Kelompok raja muda semuanya terdiam. Mereka bergandengan tangan, melakukan semua yang mereka bisa, setiap klan hanya memperoleh 3 atau 4 daun, namun Huang memperoleh sebanyak itu sendirian. Mereka hanya bisa mengutuk dalam hati bahwa bajingan biadab ini terlalu monster, kekuatannya konyol. Tidak heran dia bisa mengalahkan Chi Menghong dari klan Kaisar. Yang paling penting adalah kecepatannya terlalu cepat, bahkan tidak berhenti di antaranya, merebut daun teh abadi itu dalam satu tarikan napas, mendapatkannya dengan lancar. Pada saat ini, banyak orang merasa tidak nyaman. Itu karena Huang tidak lagi menyerang altar tanah, malah benar-benar mulai berurusan dengan mereka, jelas menyembunyikan niat jahat. Kamu, benar, dan klanmu, permusuhanmu terhadapku terlalu kuat. Sejak aku datang ke puncak gunung ini, kamu semua terus melepaskan niat membunuh, benar-benar ingin segera membunuh aku. Jangan berpikir itu hanya karena aku menahan diri sehingga aku tidak akan bereaksi sama sekali, aku sudah lama ingat siapa kalian semua. Mari kita bicara, menyelesaikan masalah, mengobrol tentang betapa aku telah membuat kalian semua kesal. Shi Hao menunjukkan 3 klan dalam satu napas, pada saat yang sama menghadapi 8 atau 9 elit. Orang-orang itu berasal dari 3 klan raja, semuanya kultivator muda yang kuat. Pikiran orang-orang ini segera tenggelam. Pada akhirnya, Huang masih menargetkan mereka. Kamu salah paham, kami selalu tidak memiliki dendam di antara kami, tidak saling berutang apapun. Salah satu dari mereka menjawab, apakah kamu yakin aku tidak berhutang apapun padamu? Shi Hao bertanya. Ya, orang itu mengangguk. Kalau begitu aku mengerti, kalian semua yang berutang padaku. Bagaimana dengan ini, setiap klan akan menawarkan 3 daun, dan kemudian kita akan menghapus semuanya dengan satu pukulan. Kata Shi Hao. Kamu, jangan pergi terlalu jauh. Seorang ahli muda klan raja berteriak. Dia benar-benar kesal. Mereka awalnya ingin menjaga perdamaian, tetapi mereka menemukan bahwa pihak lain tidak menghargai kebaikan mereka sama sekali. Huang,
jangan terlalu sombong. Kamu harus tahu bahwa ini adalah dunia kita, membuat masalah tidak akan memberi kamu manfaat apapun. Hati-hati dengan konsekuensinya. Klan Raja berbicara lebih kuat, mengancam seperti ini. Aku paling tidak suka ditunjuk dan diancam. Sejak aku datang ke sisi ini, aku tidak pernah berencana untuk kembali. Karena kamu merasa klan kamu dapat menaklukkan aku, lalu mengapa kamu tidak mencobanya? Shi Hao berkata dengan dingin. Kemudian, dia dengan tegas mengambil tindakan, tidak ragu sama sekali, sangat langsung. Dengan suara hong, tinju pecah keluar, langit dan bumi bergetar. Tinju petir, ratusan ribu garis petir, masing-masing beberapa lusin zang panjangnya keluar, kuat dan mendominasi. Tinju Shi Hao terbungkus dalam kilat, melepaskan suara gemuruh yang menakutkan. Tinju besar menghancurkan kubah langit, pancaran kilat tak berujung, kecemerlangan mengintimidasi, mustahil untuk dilihat secara langsung. Itu langsung saja, karena dia meramalkan bahwa setelah raja-raja yang tidak mati kembali, tidak ada akhir yang baik untuknya. Itulah mengapa dia tidak merasakan ketakutan yang menahan. Bagaimanapun, dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia akan mati, maka dia mungkin juga melepaskannya untuk terakhir kalinya. Klan Raja yang mengancam wajah Shi Hao segera menjadi sangat pucat. Dia tidak pernah mengharapkan Huang untuk mengambil tindakan segera setelah dia mengatakan dia akan melakukannya, tidak ragu-ragu sama sekali, tidak mengancam sedikit pun. Meskipun dia agak siap, semua jenis metode leluhur menembak, layar lampu perlindungan masih segera meledak, dan kemudian tinju petir menghantam tubuhnya. Itu hanya satu kepalan tangan, merobek tubuhnya, menghasilkan cahaya petir dalam jumlah besar, sangat mendominasi. Kemudian, tubuhnya meledak dengan suara peng, meninggalkan hamparan kabut berdarah. Namun, segera setelah itu dibakar menjadi abu oleh pancaran listrik, tubuh dan jiwa terhapus. Jenis dominasi ini, jenis ketajaman luar biasa ini sangat mengejutkan semua orang. Tempat ini benar-benar sunyi, terlalu sunyi. Elit klan raja yang kuat mati begitu saja. Makhluk itu berusia 30 tahun, memiliki potensi yang menakjubkan, namun sebelum Huang, itu seperti manusia jerami, mudah dibunuh. Itu hanyalah klan raja. Namun dia begitu mudah, sederhana dan langsung terhapus oleh Huang? Rasa dingin melonjak di dalam hati mereka. Bukannya mereka tidak tahu bahwa Huang itu tangguh, bagaimanapun juga, mereka telah menyaksikan pertempuran besar yang menentukan dengan Chi Meng Hong. Namun, sekarang, hasil ini masih sulit untuk mereka terima. Saat menghadapi klan raja yang kuat, satu tinju dari Huang mengakhiri pertempuran, terlalu cepat dan kuat. Daun teh abadi ini milikmu. Akhirnya, seseorang tidak bisa bertahan lagi, tidak lagi berani memiliki ego. Tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Huang ini terlalu buas. Pada akhirnya, ketiga klan raja semuanya berkompromi, menawarkan total 9 daun. Mereka berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, daunnya sangat cemerlang, membuat hati mereka berdarah. Terima kasih banyak. Shi Hao menangkupkan tinjunya dengan sangat sopan dan hormat, mengucapkan terima kasih. Persetan. Orang-orang itu benar-benar ingin berteriak, tetapi mereka menahan diri, semua wajah mereka menjadi gelap, merasa benar-benar mengerikan. Mau bagaimana lagi? Hanya ada 50 daun yang abadi, bahkan tidak cukup untuk diminum, kata Shi Hao. Yang lain segera ingin bersumpah ketika mereka mendengar ini. 50 sesuatu bahkan tidak cukup untuk diminum? Bagaimana kamu ingin klan raja lainnya menanggung ini? Bukankah mereka akan merasa terlalu miskin? Kemudian, Shi Hao melihat ke arah makhluk lain. Ada beberapa klan raja di sini, semuanya kurang lebih memiliki beberapa hadiah, beberapa bahkan mendapatkan 6 atau 7 daun teh abadi. Klan raja itu segera melihat ke arah Yuyu, Mo Xian, Wu Kun dan yang lainnya, berharap untuk melihat bagaimana perasaan mereka. Pada akhirnya, klan kaisar tidak mengatakan apa-apa, membuat mereka agak kecewa. Saat ini, Yuyu benar-benar ingin mengambil tindakan, tetapi sejak dia melihat Shi Hao meminum teh pemahaman Dao dari pohon, berhasil maju ke tahap akhir Self-Suffering Realm, dia menahannya. Itu karena dia belum mencapai tahap itu, kultivasinya kurang sedikit, perlu kembali dan menerobos dalam pengasingan. Yang lain juga tidak punya niat untuk bergerak, karena Chi Meng Hong baru saja mengalami kekalahan besar, mereka tidak ingin segera bercampur dengan air berlumpur. Saat ini, yang paling penting adalah meminum teh pemahaman Dao, untuk menerobos secepat mungkin. Ketika mereka menerobos pos pemeriksaan lain, kekuatan menjadi lebih besar, semuanya akan lebih mudah untuk ditangani. Klan raja yang hebat kecewa. Ini terutama ketika mereka melihat Huang melihat ke arah mereka, mereka semua ketakutan, merasa seperti mereka telah menjadi sasaran raksasa prasejarah kegelapan. Tidak perlu takut, dia hanya satu orang. Jangan bilang kita tidak bisa menaklukkannya jika kita bekerja sama. Semuanya, naik bersama-sama. Seseorang diam-diam mendorong. Shi Hao segera memberikan jawabannya. Dengan tubuh sebagai benih, indera spiritualnya tajam, dia selalu menatap orang-orang ini. Dia segera menyadari siapa yang diam-diam mengirimkan suara. Sebuah bayangan tertinggal di tempat Shi Hao awalnya berdiri,
melemparkan dirinya ke atas. Cahaya berkobar meletus, cahaya ilahi yang cemerlang mengalir ke kubah langit. Tinju Shi Hao membawa pancaran yang menakutkan, merobek langit, tinju bergegas melewati, meledakkan orang itu berkeping-keping. Ini terlalu menakutkan. Banyak orang gemetar. Mereka hanyalah klan raja. Makhluk muda itu sangat kuat, namun pada akhirnya, dia terbunuh dengan satu serangan. Kepercayaan banyak orang runtuh, menyatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan 3 daun teh pemahaman Dao. Segera setelah itu, Shi Hao memperoleh selusin daun lagi. Lari. Membunuh. Pada saat ini, kekacauan meletus. Ada beberapa klan raja yang ingin keluar, melarikan diri dari tempat ini. Shi Hao mengambil tindakan, sangat tegas. Segera setelah itu, ia memperoleh lebih dari 120 daun, panennya berlimpah. Kemudian, dia tidak memiliki peluang lagi, karena para tetua yang menjaga pohon kuno ikut campur, menghentikan kekacauan ini, tidak berharap ada korban yang lebih besar. Tempat ini berantakan, yang terluka di mana-mana. Pada saat itu, semua orang menyaksikan teror Huang, benar-benar tak terbendung di dalam raja-raja ini, tak terkalahkan. Terima kasih semuanya, aku mengundang kamu semua untuk makan time-based, ini benar-benar obat penyembuhan yang hebat. Setelah dipanggang keemasan dan aroma daging menyebar, itu seharusnya bisa mengimbangi kerugianmu. Shi Hao mengungkapkan senyum hangat, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju, melakukan yang terbaik untuk mengekspresikan ketidakberdayanya, memanggil semua orang. Beberapa orang tergoda, tetapi mereka masih benar-benar ingin mengutuk. Mereka sangat ingin memakannya. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak yang berani memakan klan kaisar? Namun di sini, ada seorang Faudie yang benar-benar melakukan ini. Namun, saat ini, mereka ingin mengutuknya, apakah dia memiliki ketulusan? Diundang seperti ini, siapa yang akan menerimanya? Jika ada yang pergi, mereka akan berada di daftar hitam garis keturunan Scarlet King cepat atau lambat, terbunuh. Mata mereka benar-benar menjadi merah, sangat ingin merasakan. Bahkan jika raja-raja ini membenci Shi Hao, mereka benar-benar merindukan daging lezat dari time-based. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar berani mengambil tindakan. Kalian semua terlalu sopan, mengapa kalian menganggapku sebagai orang luar? Lihatlah betapa hebatnya obat penyembuh ini, namun kalian semua tidak datang untuk menikmatinya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak tulus. Daun yang aku dapatkan dari kamu semua, aku awalnya ingin direbus dengan daging, tetapi kamu semua tidak mau. Kemudian semuanya beres? Shi Hao berkata dengan benar. Bajingan, semua orang ingin mengalahkannya. Setelah minum sepoci teh abadi pemahaman Dao, aku harap aku bisa menerobos lagi, menjadi kultivator alam rilis diri. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Ada kalimat lain yang tidak dia katakan, yaitu ketika dia masuk ke alam rilis diri, dia ingin mencoba dan membunuh 1 atau 2 makhluk tertinggi. Jika itu terjadi, maka dia akan puas. Tentu saja, ini adalah angan-angannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti kapan Raja Abadi akan kembali. Terlebih lagi, setelah dia membuat kekacauan ini, makhluk abadi dari pihak ini mungkin akan mengubah sikap mereka. Semakin lama hal-hal diseret, semakin buruk situasinya. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, ekspresi para tetua berubah terus-menerus. Ada beberapa kali di sepanjang jalan ketika mereka ingin mengambil tindakan, tetapi mereka selalu menahan diri. Apakah perkataan itu benar? Salah satu dari mereka bertanya dengan tenang. Tanpa angin, tidak akan ada ombak. Kalau tidak, mengapa makhluk abadi menetapkan dekrit, membiarkannya bergerak bebas? Tetua lain menjawab, ekspresinya serius dan tegas. Itu karena mereka mendengar beberapa informasi yang mencengangkan. Jika status mereka tidak cukup tinggi, tidak mungkin mereka bisa mendengar tentang hal-hal ini. Ada desas-desus bahwa Raja Abadi menginginkan Huang untuk kegunaan lain, bukan untuk membunuh seorang jenius sebelum waktunya, melainkan untuk membesarkannya. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Ketika informasi rahasia disebarkan, tingkat yang lebih tinggi dari sisi ini semua terguncang, beberapa dari mereka membatu, bahkan beberapa monster tua benar-benar terdiam. Itulah mengapa keputusan abadi diturunkan, masalah pengampunan Huang terjadi. Kalau tidak, bagaimana sikap mereka bisa berubah begitu besar? Ini adalah informasi rahasia, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Itulah mengapa para tetua yang melindungi pohon teh pemahaman Dao ragu-ragu. Mereka ingin berurusan dengan Shi Hao dengan kejam, tetapi pada akhirnya, mereka semua bertahan. Sampai-sampai mereka berharap konfrontasi Shi Hao dan Chi Menghong akan menimbulkan badai yang lebih besar, dan kemudian melihat apakah Raja Merah akan langsung menamparnya sampai mati ketika dia keluar dari pengasingan pada akhirnya. Aku tidak berpikir itu bisa dipercaya. Mengapa leluhur besar pihak aku yang tak tertandingi membesarkan anak musuh? Bukankah ini hanya memanjakan musuh kita, meminta masalah? Di bawah pohon teh pemahaman Dao, seorang tetua ragu-ragu. Yang lain menghela nafas ringan dan berkata, kamu salah, di mata raja-raja yang tidak akan mati, tidak peduli seberapa menantangnya dia, jadi apa? Dia akan tetap menjadi semut.
Bahkan jika dia dipupuk menjadi abadi sejati, mereka masih bisa membunuhnya dengan mudah. Jangan pernah mencoba untuk mengevaluasi leluhur hebat pihak aku melalui cara kamu sendiri dalam melihat sesuatu. Setiap raja abadi adalah agung dan heroik. Bahkan jika seseorang dibesarkan untuk seluruh era yang hebat, jika mereka ingin membunuhnya, mereka bahkan tidak perlu mengerutkan kening, cukup bunuh mereka dengan cepat. Ada contoh masa lalu tentang ini. Ada pepatah lain, leluhur besar pihakku sedang menaikkan umpan, yang mereka coba tangkap bukanlah makhluk imperial pas, melainkan raksasa prasejarah. Tetua lain tiba-tiba berkata. Ketika mereka mendengar perkataan ini, semua orang menutup mulut mereka, tidak banyak bicara. Itu karena mereka menyinggung topik yang tabu, tidak berani berbicara terlalu banyak. Ada beberapa orang yang sudah tahu bahwa era ini ditakdirkan untuk menjadi sangat mulia, tetapi juga sangat gelap, penuh darah dan kekejaman. Ini akan melibatkan tidak hanya satu era besar, tetapi lebih pada menyelesaikan hal-hal dalam skala yang lebih besar. Upacara minum teh pemahaman Dao berakhir dengan sangat tiba-tiba. Tidak ada kecemerlangan seperti sebelumnya, karena seluruh acara ini dilemparkan ke dalam kekacauan oleh Huang. Ekspresi Yuyu, Wukun, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Jika itu di masa lalu, pada akhirnya, akan ada pertempuran hebat, bahkan perang kacau mungkin, merebut daun teh pemahaman Dao. Pada akhirnya, satu Huang yang mengganggu seluruh acara mengakhiri pertemuan terhormat sebelum waktunya. Meskipun ada pertempuran yang kacau, hanya beberapa raja yang bertarung dengan Huang, para ahli muda klan Kaisar bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi sebelum berakhir. Semua orang turun dari gunung. Ada makhluk di mana-mana, menyumbat tangga. Namun, biasanya, tidak ada yang terbang untuk menghormati gunung pemahaman Dao, tanah suci ini. Namun, di sisi Huang, beberapa orang mendekat. Seolah-olah ada label yang menempel padanya, tidak ada yang mau mendekat, atau mereka mungkin akan lumpuh. Setelah peristiwa ini, reputasi jahatnya menyebar. Tentu saja, di mata raja-raja asing, lebih baik menyebutnya terkenal. Ketika semua orang tiba di dasar gunung, mereka masih menggertakkan gigi karena marah, merasa seperti Huang terlalu penuh kebencian, mengambil lebih dari 120 daun teh sendirian, membuat mata semua orang menjadi merah. Ini terutama terjadi pada klan yang dirampok. Mereka benar-benar ingin bertarung dengannya lagi sampai mati. Namun, mereka menahannya, tidak ingin membuang nyawa mereka. Di kaki gunung, wajah seorang wanita tua pucat, bibirnya bergetar, melindungi anak-anak dengan tangannya. Dia khawatir, takut klan raja akan memperlakukannya seperti makanan. Itu karena para kultivator yang turun dari gunung semuanya membawa niat membunuh. Setiap kali mereka melihat ke atas, sorot mata mereka akan selalu membuatnya menggigil dalam hati. Gadis kecil yang cantik itu bersembunyi di belakangnya, ketakutan menutupi wajahnya, air mata jatuh dari matanya yang besar, merasa sangat tidak berdaya. Anak-anak lain sangat mati rasa, bahkan lupa untuk menangis, karena mereka benar-benar ketakutan. Bagaimana mereka bisa menahan niat membunuh? Apakah kalian semua ingin mati? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, sangat dingin, membuat para kultivator dari semua klan menggigil, dan kemudian dengan cepat pergi. Wanita tua itu terkejut. Klan raja benar-benar diusir? Dia mengangkat kepalanya, langsung tercengang. Itu adalah seorang pemuda, namanya Huang. Dia turun dari puncak gunung hidup-hidup. Mereka semua adalah manusia, namun dia sebenarnya sekuat ini, hanya satu orang, namun dia berteriak kembali pada para kultivator dari semua klan. Wanita tua itu tergerak. Setelah bertahun-tahun, bahkan manusia bisa sekuat ini? Kakak, apakah kamu datang untuk menyelamatkan kami? Gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun itu berkata, air mata mengalir dari wajahnya, bertanya dengan lemah. Dia mengangkat kepalanya, wajah kecilnya dipenuhi dengan harapan dan kerinduan. Setelah bertahun-tahun berlalu, ketika gadis kecil ini tumbuh, menjadi pohon yang mencapai surga, ketika dia mengingat peristiwa masa lalu, mengingat Huang di era ini, dia akan membawa rasa syukur dan emosi yang kuat. Itu karena hari itu, pemuda bernama Huang ini seorang diri merobek langit gelap di atasnya, memberikan harapan dan fajar baru, memungkinkan dia untuk mengambil jalan yang berbeda. Shi Hao berjongkok, menggosok kepala anak-anak, dan kemudian mengangkat gadis itu, diam-diam menghiburnya, memberitahu mereka untuk tidak takut. Kemudian, dengan teriakan ringan, dia langsung menakuti semua kultivator muda klan raja di sekitarnya, tidak ada yang berani menatap lagi, lihat ke arah ini. Shi Hao menunggu di kaki gunung. Hanya ketika Mo Xian turun gunung, dia menurunkan gadis kecil itu, menyapanya. Dengan kita berdua sebagai manusia, aku percaya bahwa kamu pasti memiliki titik lemah di dalam hati kamu. Tolong bawa anak-anak ini bersamamu, kata Shi Hao. Ini adalah kakak perempuan Mo Dao. Melalui sifat Mo Dao, Shi Hao merasa bahwa Mo Xian seharusnya tidak menjadi saudara perempuan tanpa emosi. Kau sangat mempercayaiku? Mo Xian berdiri di sana, wajahnya yang cantik sangat halus, tidak memiliki satu cacat pun, seolah-olah Dewi Bulan turun ke sini. Aku bersedia. Shi Hao mengangguk.
Kenyataannya, alasan utamanya adalah karena dia sendiri tidak punya cara untuk membawa anak-anak ini pergi. Dia adalah orang asing, seorang tawanan sejak awal. Membawa anak-anak ini bersamanya hanya akan membahayakan mereka. Baik. Mo Xian mengangguk. Dia mengangkat gadis kecil itu, dan kemudian berkata, aku harap adik laki-laki aku juga baik-baik saja. Dia benar-benar mengucapkan kalimat ini. Kemudian, tanpa berhenti sejenak, dia membawa wanita tua dan anak-anak untuk pergi. Tunggu, teriak Shi Hao. Dengan lambaian tangannya, dia menghasilkan wadah batu giok, di dalamnya 10 daun teh abadi, memberikannya kepada Mo Xian. Di dekatnya, mata raja melebar. Huang benar-benar mengambil inisiatif untuk memberikan daun pemahaman Dao. Raja iblis ini merampok mereka, namun dia benar-benar memberikannya juga. Beberapa orang mengeluh, beberapa cemburu, mengungkapkan ketidaksetaraan. Mereka sangat marah, tetapi membawa ketidakberdayaan. Itu karena mereka benar-benar tidak berani memprovokasi Mo Xian. Mo Xian, meskipun dia manusia, dia dianggap penting oleh klan kaisar kuno tertentu, selalu dibina oleh mereka, pada tingkat yang sama dengan garis keturunan langsung klan kaisar, statusnya sangat tinggi. Bukankah kamu yang murah hati? Mo Xian berkata dengan tenang. Matanya yang indah berkedip dengan cahaya ilahi. Dia tidak menolaknya, menerimanya. Izinkan aku mengajukan pertanyaan. Tempat mana di sisi ini yang istimewa, cocok untuk berkultivasi dan memahami Dao? Shi Hao bertanya. Dia memperoleh begitu banyak daun teh abadi, jadi dia secara alami ingin menggunakannya sesegera mungkin. Ada tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat ini bernama Lautan Jatuh, kamu bisa pergi ke sana. Namun, jangan terlalu penasaran, atau kamu mungkin akan membuang hidup kamu, bahkan raja yang tidak mati pun tidak akan bisa menyelamatkan kamu jika mereka pergi. Mo Xian menjawab, apalagi peringatan serius. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia mulai berjalan ke arah yang dia katakan padanya. Kakak, kamu harus berjanji bahwa aku masih bisa melihatmu lagi. Di belakang, gadis kecil yang dibawa Mo Xian penuh dengan air mata, sangat menyedihkan. Dia dengan keras mengacungkan lengan kecilnya, matanya yang besar sepenuhnya merah. Selamat tinggal. Shi Hao tidak berbalik, punggungnya menghadapnya sambil melambaikan tangannya, berjalan ke kejauhan. Ratusan ribu li keluar. Lautan Jatuh, persis seperti namanya, penampilannya benar-benar seperti ini. Ini adalah lautan yang membentang tanpa henti, tak terbatas dan tak terukur. Itu berwarna abu-abu, badan air yang sangat aneh, bergolak saat bergerak, gelombang laut memekakkan telinga. Pada saat yang sama, itu bukan di tanah, melainkan di langit, seperti air terjun yang megah, benar-benar terlalu megah. Lautan menggantung di langit di atas, benar-benar air terjun laut. Hal yang paling aneh adalah bahwa lautan jatuh tidak jatuh ke tanah, melainkan mengalir dari tanah menuju langit seperti sungai besar tak terbatas yang menggantung di langit berbintang. Di darat, tidak ada sumber laut, hanya muncul tiba-tiba dari permukaan seolah-olah keluar dari udara tipis. Itu benar-benar meraung ke langit, membentuk air terjun laut. Itu 3 kaki dari tanah, tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada air di dalam 3 kaki ini, sementara jika seseorang melampauinya, itu adalah laut yang melonjak ke langit. Sementara itu, di atas kubah langit, tidak ada batas yang terlihat, sumbernya tidak diketahui. Itu karena di titik tertinggi, ada fragmen waktu yang menari-nari seperti kelopak bunga yang paling indah, berkibar. Orang bisa samar-samar melihat sungai panjang waktu yang menyertainya. Tempat ini pasti istimewa. Dari saat Shi Hao melihat ini, hatinya terguncang. Ketika dia tiba sebelum lautan jatuh, Shi Hao melihat beberapa makhluk. Mereka tidak melepaskan fluktuasi kekuatan magis yang besar, tetapi mereka semua sangat penting, semua menutup mata, duduk diam di sana, masing-masing dari mereka memiliki pancing di depan mereka, memancing. Sementara itu, mereka sendiri membatu seperti batu. Dia melihat seseorang yang akrab, benar-benar mengenali orang ini. Ada seorang wanita dengan rambut merah menyala, sangat cantik, baju besi emas merah menutupi tubuhnya. Ini adalah keindahan yang luar biasa, sangat menarik. Ada juga seorang pria dengan rambut emas panjang, sangat cemerlang seperti dewa matahari, memiliki sifat yang paling suci dan murni. Pria dan wanita ini adalah orang-orang yang Shi Hao kenal, dia telah bertemu mereka di Burial Abyss. Laki-laki itu bernama Sanzang, gadis itu Shen Ming. Mereka sangat murni dan suci, membawa aura luar biasa, seperti dewa paling mulia. Namun, Shi Hao tahu bahwa mereka adalah ksatria mayat hidup emas yang paling kuat. Tepat pada saat ini, mereka berdua membuka mata mereka. Ketika mereka melihat Shi Hao, mereka semua sedikit terkejut, dan kemudian mereka mengungkapkan senyuman. Ini benar-benar dunia kecil. Sanzang berkata, sangat terang dan terbuka, cahaya warna-warni keemasan menyelimuti udara. Apa yang kalian semua lakukan? Shi Hao bertanya. Memancing, kata Sanzang. Shi Hao menatap kosong. Kami sedang memancing segmen waktu. Kegelapan mengelilingi bumi yang besar, darah menutupi kuburan kuno yang tak berujung, waktu yang kacau.
Shenming berkata, ekspresinya serius. Aku memancing untuk satu set reinkarnasi, 3 penguburan, 3 pemberantasan, 3 reinkarnasi dunia, kata Sanzang. Shi Hao tidak segera mengatakan apa-apa, malah menatap mereka. Dia merasa sangat sulit untuk tenang, tetapi dia masih bisa menyembunyikannya. Meskipun dia merasa apa yang dikatakan keduanya agak terlalu absurd dan tidak realistis, dia tidak membalas. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa keduanya luar biasa, memiliki area yang luar biasa. Paling tidak, mereka adalah ksatria mayat hidup. Apalagi ksatria mayat hidup emas paling misterius dengan asal-usul yang paling mengejutkan. Jenis status ini hanya akan lebih besar dari Chi Meng Hong, Yu Yu dan yang lainnya. Latar belakang mereka mungkin sedikit lebih istimewa, bahkan lebih dihormati. Ini adalah 2 sosok berbahaya? Shi Hao tidak pernah memandang rendah mereka, karena sejak dia bertemu dengan mereka, dia sudah tahu bahwa ini adalah 2 ksatria undead emas real merilis diri. Tingkat bahaya mereka jauh melebihi Chi Meng Hong. Pada saat yang sama, Shi Hao memiliki beberapa keraguan, bahkan beberapa kekhawatiran, semuanya karena keduanya. Hari itu, mereka menjelajahi Burial Abyss bersama-sama, menghadapi peti misterius yang dikenal sebagai Origin Ancient Artifact. Meskipun mereka berhasil bertahan setelah kesulitan besar, keduanya tampaknya menjadi sedikit berbeda. Shi Hao sebelumnya mendengar para ksatria mayat hidup mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada raja pemakaman yang menjelajahi jurang pemakaman. Ketika mereka kembali, mereka benar-benar berbeda, seolah-olah mereka adalah orang yang berbeda. Lebih tepatnya, raja pemakaman asli menghilang, sebaliknya, raja pemakaman baru muncul. Penampilan luarnya sama, tetapi keinginannya benar-benar berbeda. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya Origin Ancient Artifact itu. Bahkan raja pemakaman tidak bisa mendekatinya. Sementara itu, Shi Hao sebelumnya melihat batas kegelapan di sana, melihat roh-roh primordial berjuang bebas dari celah-celah hitam. Itu sangat mirip dengan tempat yang dia alami sebelumnya, penjara kegelapan. Ketika dia mengolah untai kedua energi abadi, roh primordialnya telah meninggalkan tubuhnya, menghilang ke dunia, memasuki kegelapan tanpa akhir. Ada banyak penjara dan sungai waktu yang panjang, misterius tanpa akhir. Saat itu, dia hampir mati, nyaris tidak bisa kembali ke dunia nyata. Shi Hao yakin bahwa Burial Abyss memiliki lubang kecil yang terhubung dengan penjara kegelapan. Setelah bertahun-tahun berlalu, itu mungkin terbuka sekali, beberapa roh primordial bisa bergegas keluar. Sekarang, ketika dia melihat Sanzang dan Shenming, dia tidak lagi mempercayai mereka sebagai ksatria mayat hidup emas murni, selalu merasa ada sesuatu yang salah. Sementara itu, jika itu seperti kecurigaannya, status mereka mungkin mengejutkan dunia, mengguncang dunia. Mungkin bahkan jika kematian datang, mereka masih akan menahan rasa takut. Temanku, mengapa kamu datang ke sini juga? Sanzang bertanya dengan senyum hangat. Memancing sebuah contoh reinkarnasi, yang disebut 3 penguburan 3 pemberantasan, 3 reinkarnasi dunia sangat mirip dengan namanya. Apakah ini kebetulan? Harus dikatakan bahwa penampilannya benar-benar bagus, rambut keemasan seperti cahaya warna-warni pagi hari, sangat cemerlang, tersebar di bahunya, wajah putih bersih seperti batu giok, seperti dewa yang paling suci. Banyak wanita muda yang cantik akan merasa malu dengan inferioritas mereka di hadapannya, merasa seperti berdiri bersamanya adalah semacam penghujatan, karena dia terlalu luar biasa. Shi Hao dalam hati menghela nafas. Ini adalah seorang ksatria mayat hidup, seseorang yang tinggal di makam kuno bawah tanah. Namun dia semurni dan suci ini, apakah ada alasan surgawi yang tersisa? Dia harus mengakui bahwa pemuda ini lebih cantik darinya, terlalu tampan. Kulitnya seperti batu giok halus, memiliki ketampanan yang luar biasa, benar-benar tidak ada cacat yang bisa ditemukan. Saat ini aku sedang berkeliaran, melihat-lihat. Tempat ini cukup istimewa, jadi aku datang berkunjung. Shi Hao menjawab, Huang, satu perpisahan dan banyak hari telah berlalu. Gaya kamu tampaknya lebih besar dari masa lalu. Shenming berkata sambil tersenyum. Dia lama menyingkirkan ekspresi seriusnya. Saat ini, dia memiliki wajah bunga, wajah seperti bulan, senyumnya cukup untuk menggulingkan kota. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar wanita yang luar biasa cantik. Di bawah kecemerlangan ilahi, kecantikannya dapat menyebabkan kejatuhan sebuah kota, setiap kerutan atau senyum mampu menggerakkan hati. Kulitnya seputih salju seperti batu giok, berkilau dan kenyal, membawa kecemerlangan yang bergerak. Ini terutama terjadi dengan matanya yang besar, hidup dan penuh kehidupan, jiwa yang menawan. Bulu matanya sangat panjang, hidungnya tinggi dan lurus, bibir merahnya sangat berwarna cerah, sangat menggoda. Giginya seputih salju, bersinar seperti mutiara, dengan lembut menggigit bibir merahnya, benar-benar menawan. Ini adalah wanita yang sempurna. Sosoknya tinggi, kaki lurus dan panjang, sosok menggoda, saat ini di tahun-tahun emasnya. Leher angsanya seputih salju, menawan dengan setiap gerakannya. Dia adalah seorang ksatria mayat hidup emas, tapi dia terlihat lebih elegan daripada kemegahan suci yang abadi yang dilepaskan.
Setidaknya, inilah yang terjadi ketika dia diam. Pada saat yang sama, dia memikat, begitu dia pindah, semua orang akan kehilangan akal. Ketika matanya berputar-putar dengan cahaya, dia benar-benar menawan. Ini adalah dua sifat yang kontradiktif, namun ketika dia bergerak versus ketika dia diam, dia akan tampak sangat berbeda. Bagaimana gayaku bisa dibandingkan dengan Fairy Shenming? Benar-benar orang biasa di hadapan mutiara alam abadi. Shi Hao berbicara dengan rendah hati, juga memuji pihak lain. Dia merasa semakin menahan rasa takut terhadap keduanya, karena dia hanya merasa mereka bahkan lebih luar biasa daripada ketika mereka pertama kali bertemu. Peri? Haha, apakah aku terlihat begitu suci dan luar biasa? Benar-benar tidak banyak yang memujiku seperti ini. Senyum Shenming cemerlang, mata besar bergerak, semakin menawan. Rambutnya yang panjang berwarna merah menyala cerah dan halus, tersebar di dadanya yang besar dan punggungnya yang mulus. Shi Hao terguncang, sikap seperti apa yang dimiliki ksatria penguburan terhadap makhluk abadi? Apakah menggambarkannya seperti ini adalah hal yang tabu? Persis seperti apa hubungan yang mereka miliki dengan makhluk abadi? Apakah mereka musuh, atau mereka benar-benar terisolasi satu sama lain? Sulit untuk mengatakannya. Tentu saja kecantikanmu melebihi peri, nona muda Shenming tak tertandingi, melampaui dunia ini, jarang terlihat di dunia ini, kata Shi Hao. Apakah begitu? Kalau begitu, sepertinya kita berbagi emosi yang baik. Jika aku mengundang kamu, apakah kamu bersedia bergabung dengan garis keturunan kami? Shenming tertawa. Kami adalah teman, berbicara terlalu banyak akan seperti memperlakukan aku sebagai orang luar. Shi Hao menjawab, kalau begitu itu benar-benar terlalu bagus, mari kita bepergian bersama. Aku kekurangan teman paling intim yang kamu tahu? Mungkin kamu adalah pilihan terbaik. Shenming tersenyum, lidahnya bergerak sedikit, melewati bibirnya. Ini adalah rayuan terselubung. Shi Hao tertawa, tidak menolak. Paling tidak, di permukaan, dia tidak ingin berkonflik dengan keduanya. Ini adalah dua individu yang sangat berbahaya. Mereka adalah ksatria mayat hidup, jadi mengapa mereka keluar dari bumi pemakaman, memasuki dunia ini? Apa tujuan mereka? Mungkinkah seperti yang mereka katakan terakhir kali, bahwa mereka akan mengembara di dunia? Atau untuk mengatakan bahwa itu karena beberapa hal aneh terjadi di Burial Abyss, jadi keduanya mencari sesuatu? Temanku, sekarang setelah kita bertemu lagi, aku merasa kamu agak pendiam. Mungkinkah kamu merasa curiga terhadap kami? Sanzang berkata, masih lembut seperti sinar matahari yang hangat, membuat seseorang merasa sangat damai. Seorang pria cantik ini, jika itu adalah sekelompok gadis kecil yang dia hadapi, itu pasti akan memiliki kekuatan penghancur yang fatal. Sementara itu, Shi Hao merasa dirinya semakin berbahaya. Namun, jenis tekanan itu langsung menghilang, pihak lain tampaknya sedikit mereda, menyerah pada pemikiran yang tidak bisa disebut hangat itu. Ini membuat pikiran Shi Hao bergetar. Intuisinya sangat tajam. Baru saja, dia benar-benar menangkap beberapa hal, benar-benar memiliki perasaan seperti itu. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Kamu curiga jika kita masih menjadi diri kita sendiri? Sanzang sangat tangguh, sebenarnya secara langsung menyatakan kecurigaan Shi Hao. Shenming menghela napas dalam-dalam. Dia juga tidak berdaya, menyingkirkan pesona dunianya. Matanya berputar-putar, seolah waktu tanpa akhir bergerak melewati kedalaman pupilnya, memberinya jenis kecantikan yang lebih serius. Ketika jalan ini diambil, akan selalu ada sedikit yang hilang, tetapi sedikit yang didapat sebagai balasannya. Selalu ada harga, tetapi aku dapat mengatakan bahwa kita masih menjadi diri kita sendiri, kata Shenming. Jalan apa? Shi Hao bertanya. Keduanya terlalu misterius. Dia tidak bertanya terlalu banyak, hanya menyatakan pertanyaan yang paling penting. Jalan Raja Pemakaman, kata Sanzang. Kata-kata ini membuat Shi Hao sangat terkejut. Mereka berjalan di Jalan Raja Pemakaman. Ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, mereka juga terlalu langsung, benar-benar memberitahunya begitu saja. Alasan keduanya memasuki dunia ini adalah untuk mengambil Jalan Raja Pemakaman? Kenapa kamu memberitahuku ini? Shi Hao bertanya. Ini karena ini terkait dengan terlalu banyak. Begitu makhluk abadi tahu, mereka kemungkinan besar akan menyerang, melakukan segala yang mereka bisa untuk ikut campur. Lagi pula, mereka mungkin tidak ingin melihat Raja Pemakaman baru muncul di bumi pemakaman. Hanya ada satu alasan, untuk menghargai setiap makhluk yang bisa menemanimu sampai akhir waktu, terlepas dari apakah dia musuh atau teman. Sanzang tertawa. Jika ada hari di mana dunia ini terkubur, bumi ini bahkan menghilang, semua kehidupan tidak ada lagi, semuanya hilang selamanya, pada saat itu, bahkan bertemu musuh lama adalah jenis hal yang beruntung. Shenming tersenyum, ekspresinya juga sangat rumit. Bahkan ada jenis pepatah ini? Apa artinya ini? Bahwa akan ada perubahan besar yang tak terbayangkan di masa depan? Mungkin kamu harus tahu sedikit, bahwa era yang paling menakutkan akan segera tiba. Berapa banyak dari mereka yang kamu kenal dapat tetap tinggal?
Benar-benar tidak banyak yang bisa menemanimu sampai akhir, sampai-sampai mungkin tidak ada. Kata Sanzang. Shi Hao merasa sangat sulit untuk tenang, sangat terguncang. Sepertinya dunia sedang berubah, makhluk dari semua negeri merasakannya, bahkan wilayah pemakaman yang tak bernyawa merasakan hal ini. Kamu percaya aku bisa terus hidup? Shi Hao bertanya. Mungkin. Bagaimanapun, kamu dapat mempertahankan hidup kamu bahkan sebelum artefak kuno asal. Mereka yang tidak terpengaruh, mereka semua luar biasa. Kamu memberi aku perasaan yang cukup aneh, teman manusia aku. Sanzang berkata sambil tersenyum. Sepertinya mereka sudah lama menyadari bahwa dia adalah manusia, bukan ksatria mayat hidup emas. Gelombang besar mengaduk dalam pikiran Shi Hao. Jalan Raja Pemakaman, apa yang kalian semua alami? Kenapa aku merasa kalian semua berbeda? Apakah kamu benar-benar masih sendiri? Shi Hao bertanya. Kita. Pada saat ini, Shen Ming berjalan mendekat, dengan erat meraih lengannya. Keduanya bersinar, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang naik. Hujan cahaya tersebar, ilahi dan tanpa cacat. Segera setelah itu, Shi Hao melihat sebuah adegan. Ada Shen Ming yang berbeda, bagian kiri wajahnya sangat menggoda, membawa senyum cemerlang, sangat mempesona, sisi kanan wajah membawa air mata, seolah di penjara, menangis dan terisak-isak dalam kesedihan. Shi Hao sedikit ketakutan. Apakah ini jejak jiwanya? Mengapa ada dua sifat yang berbeda, dua perasaan? Keuntungan dan kerugian, itu akan selalu setara. Aku masih aku, membiarkan kamu melihat juga bisa dianggap sebagai refleksi yang tulus. Ini adalah sebagian dari harga yang harus dibayar oleh jalan pemakaman raja, kata Shen Ming. Shi Hao ingin berjuang bebas, karena dia merasa punggungnya menjadi sedikit dingin, tetapi Shen Ming tidak melepaskannya. Hanya setelah beberapa saat dia mengendurkan tangannya. Shi Hao sudah yakin akan satu hal, memang ada beberapa perubahan yang terjadi pada mereka, sebuah transformasi yang mencengangkan. Teman manusiaku, apakah kamu bersedia bepergian bersama kami? Tanya Sanzang. Apa yang kalian semua cari adalah jalan Raja Pemakaman, sementara jalanku berbeda dari jalanmu. Shi Hao menjawab. Ada jalan berpotongan, siapa tahu, di masa depan, kami akan datang memanggilmu, berkumpul sekali lagi di istana Guideng Ancient, atau mungkin kamu yang akan memanggil kami, kata Shen Ming. Shi Hao merasa kepalanya berdenyut. Keduanya terlalu misterius, sulit untuk dilihat melalui mereka. Apa yang dia pancing? Shi Hao mengubah topik, karena ada makhluk lain di depan lautan jatuh, tidak jauh dari mereka. Dia ingin memiringkan sesuatu yang tiada bandingnya di dunia yang hebat. Shen Ming menjawab, siapa dia? Shi Hao tergerak. Salah satu pewaris Raja Abadi yang paling kuno, jawab Sanzang. Shi Hao terkejut. Dia melihat ke arah anak muda itu. Dia duduk di depan lautan jatuh, seolah-olah benar-benar beku, tidak ada jejak gerakan atau suara. Untuk apa kamu datang ke sini untuk mengambil sudut? Tanya Shen Ming. Aku datang untuk memancing ikan. Memancing ikan? Ini benar-benar biasa. Datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menangkap ikan? Siapa yang tidak tahu kalau tempat ini spesial? Lautan jatuh ini tidak memiliki titik awal dalam arti normal, titik akhirnya juga tidak diketahui. Jenis ikan apa yang bisa kamu tangkap? Benar-benar kembali ke keadaan alami, membuat kita berseru kagum. Namun, Sanzang sebenarnya menghela nafas seperti ini, tidak menahan pujiannya, dari kelihatannya tidak palsu, tetapi tulus. Teman Dao, kamu jujur dan tulus, Dao hebat seperti ini, lebih kuat dari kami. Shen Ming benar-benar mengesampingkan penampilannya yang menggoda, mata indah berputar-putar, tahun-tahun berlalu. Shi Hao benar-benar terdiam. Dia hanya secara acak mengatakan sesuatu, sangat setengah hati, namun akhirnya dianggap sebagai Dao paling alami, kembali ke diri sejati, membuatnya benar-benar terpana, tidak tahu apa yang baik untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum, menerima pujian dengan ramah tanpa ada kesopanan yang berlebihan, berdiri di sana, wajah tidak merah, detak jantung tidak bertambah cepat. Hanya saja, ketika dia melihat ke arah sosok yang seperti patung tanah liat, pikirannya jatuh. Itu pasti sosok yang menakutkan. Pewaris Raja Abadi, yang dikenal sebagai salah satu keluarga paling kuno, yang dicari makhluk ini adalah Dao dunia yang tak tertandingi. Kemauannya tegas, pasti musuh besar di masa depan. Jangan bertindak gegabah, orang itu tidak bisa dibunuh, dia memiliki harta rahasia abadi yang melindunginya. Bahkan jika dia duduk di sana tanpa bergerak, kamu tidak akan bisa membunuhnya, kata Sanzang. Kedua ksatria mayat hidup emas tampaknya bisa merasakan pikiran Shi Hao, memahami keinginannya untuk mengambil tindakan. Namun, mereka berbicara untuk menghentikannya, apalagi mengatakan bahwa mereka berdua tidak mengganggu orang itu. Dia sudah duduk di sini selama beberapa tahun sebelum kami datang, tidak bergerak, hati Dao mantap, tujuan tidak berubah. Dia adalah individu yang menakutkan, kata Shen Ming. Shi Hao memulihkan ketenangannya, tidak bersikeras untuk mengambil tindakan. Dia menjadi terguncang. Sisi ini luas dan tak terbatas,
orang-orang aneh dan kultivator luar biasa di mana-mana, ahli biasa seperti pohon di hutan. Setelah kamu memancing, bagaimana kalau kita bepergian bersama? Tanya Shen Ming. Shi Hao tidak segera menjawab, malah merasakan gelombang pingsan. Itu karena dia ingin berkultivasi, berjalan di jalannya sendiri. Apakah ada artinya bepergian bersama dengan dua ksatria mayat hidup emas? Dengan membandingkan satu sama lain, mungkin ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Selain itu, mungkin kami bisa membantumu. Sanzang mentransmisikan suara. Shi Hao melihat ke arahnya, belum mengatakan apa-apa. Kami tahu bahwa kamu saat ini menghadapi bencana besar, dan kami sangat berharap kamu dapat keluar. Lebih lanjut kata Shen Ming. Bagus. Shi Hao berpikir sebentar, lalu mengangguk setuju. Dia sekarang menjadi tawanan. Meskipun dia memiliki kebebasannya, begitu raja yang tidak mati kembali, maka tidak akan ada jalan keluar. Apakah kedua ksatria mayat hidup emas ini benar-benar punya cara? Kemudian, Shi Hao duduk di depan lautan jatuh, memilih batu kapur besar, diam-diam duduk di atasnya. Kemudian, dengan dao agung spiritual sebagai pancing, kekuatan magis sebagai benang, dengan kemampuan ilahi sebagai kail, dia mulai memancing di sini. Shi Hao telah mendengar bahwa lautan jatuh adalah tempat yang sangat istimewa, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menjelajahinya hingga batasnya. Ada desas-desus bahwa ada makhluk abadi yang mengikuti sungai ini ke sumbernya, tetapi akhirnya menghilang. Sampai-sampai ada rumor yang bahkan lebih menakutkan. Saat itu, setelah Perang Besar Kuno Abadi, seorang raja abadi yang terluka parah yang berada di ambang kematian, sudah tidak melihat harapan untuk bertahan hidup, menyeret dirinya yang menurun ke lautan jatuh, bergerak di sepanjang itu. Kemudian, dia masih pergi selamanya, tidak pernah muncul lagi. Lautan jatuh berjarak 3 kaki dari tanah, tidak diketahui dari mana air itu berasal, tak terbatas dan tak terukur, melonjak menuju langit. Sementara itu, di batas paling, yang tidak dapat dianggap sebagai titik akhir, air terjun lautan langsung menghilang ke dalam kehampaan, mengalir ke dalam, disertai dengan fragmen waktu, sungai panjang waktu yang samar-samar terlihat. Ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah anak sungai ke laut dunia, ratusan sungai berkumpul di lautan, semua aliran kembali, bahwa ini adalah salah satunya. Ada desas-desus bahwa meskipun air terjun laut ini berbahaya dan aneh, itu juga bisa dianggap sebagai sungai harapan, kadang-kadang bisa memuaskan beberapa keinginan seseorang. Akibatnya, dari waktu ke waktu, ada beberapa makhluk yang datang ke sini. Pada saat yang sama, berkultivasi di sini dalam pengasingan akan menghasilkan beberapa hal yang tak terbayangkan terjadi, terkadang sangat bermanfaat, terkadang sangat mengerikan. Memahami dao di depan lautan jatuh jelas merupakan proses yang panjang. Dua ksatria mayat hidup emas sudah berada di sini selama beberapa hari, baru hari ini mereka berencana untuk pergi. Shi Hao menghasilkan beberapa daun teh pemahaman dao, memasak sepoci teh, mengundang mereka berdua untuk minum bersamanya. Teh yang luar biasa. Sanzang memuji. Shi Hao menyesap tehnya, duduk di depan lautan jatuh, mendengarkan suara biji daunnya sendiri yang bergetar. Lebih tepatnya, gerbang di dalam tubuhnya yang bergemuruh dengan kebisingan, kemegahan yang jelas menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah gerbang di dalam dirinya yang terbuka. Sayangnya, jenis pemahaman dao ini, pengembalian instan semacam ini tidak memungkinkannya untuk maju, menembus level yang lebih tinggi. Itu karena dia menembus tahap akhir dari Self-Severing Realm. Jika dia ingin menerobos lagi, itu pasti akan sangat sulit, sudah bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh teh pemahaman dao. Minum teh saja tidak bisa benar-benar menciptakan seorang kultivator yang luar biasa, membesarkannya ke alam kultivasi yang tak terbayangkan. Jika hal seperti itu benar-benar mungkin, maka para ahli dari klan yang berbeda tidak perlu berkultivasi, hanya langsung meminum teh pemahaman dao dan itu sudah cukup. Daun teh abadi bisa berfungsi sebagai jenis suplemen, membantu seseorang dalam memahami dao, membantu seseorang menerobos, di mana kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti secara alami, tidak memaksakan sesuatu. Ada yang menggigit? Shi Hao terkejut. Dia merasakan lengannya bergerak ke bawah, tali pancing yang terbuat dari kekuatan magis menjadi kencang. Kail yang dipadatkan dari teknik berharga merasakan monster besar, tepatnya di dalam lautan air terjun. Shen Min dan Sanzang terdiam. Orang ini benar-benar akhirnya melakukannya? Dia akan memancing di sini? Lelucon macam apa? Shen Min dan Sanzang terdiam. Orang ini benar-benar akhirnya melakukannya? Dia akan memancing di sini? Lelucon macam apa ini? Tempat macam apa ini? Itu adalah lautan jatuh, titik akhirnya tidak diketahui, bahkan makhluk abadi akan menghilang setelah masuk ke dalam, makhluk macam apa yang mungkin ada di dalamnya? Apakah dia benar-benar memperlakukan ini sebagai kolam ikan? Namun, apa yang membuat rahang mereka ternganga adalah bahwa Shi Hao menarik pancing dengan semua yang dia miliki, seolah-olah dia benar-benar menangkap sesuatu. Beberapa ribu zhang jauhnya, di udara, sirip punggung yang menakutkan muncul di permukaan air. Itu sangat besar, menyeramkan dan menakutkan, muncul di lautan jatuh. Ini, benar-benar ada,
Ikan? Sanzang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Wajah Shenming juga menunjukkan ekspresi lesu, sedikit kaget, wajahnya yang cantik dan halus menjadi agak kaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanyalah air terjun samudera, yang diduga mengalir menuju laut dunia, tidak ada yang bisa melacaknya ke hulu sepanjang waktu tanpa akhir, jadi bagaimana dia akhirnya bisa menangkap ikan di sini? Cepat dan bantu. Ikan ini terlalu besar, aku rasa panjangnya lebih dari 10.000 zang. Ini benar-benar tidak mudah untuk ditangkap. Shi Hao berteriak, meminta dua ksatria mayat hidup emas membantunya. Shenming terbangun, dengan paksa menggosok wajahnya yang cantik untuk memastikan dia tidak salah lihat. Benar-benar ada makhluk raksasa yang samar-samar terlihat di lautan jatuh, terbalik di perairan, mengaduk gelombang tak terbatas yang bisa menghancurkan puncak gunung. Sanzang juga kaget, merasa pusing dan mata kabur. Itu karena jenis adegan ini terlalu tak terbayangkan. Huang saat ini sedang menarik tali pancing, dilempar ke samping, sebenarnya masih terhuyung-huyung di ikan, benar-benar seperti bagaimana seseorang biasanya bertindak ketika menangkap ikan besar, sangat ceria dan hidup. Kamu, apa yang kamu lakukan? Penangkapan ikan? Cepat dan bantu aku. Yang ini sangat besar, itu pasti penuh dengan esensi, siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun telah menelan esensi dunia, pasti obat perbaikan yang hebat. Shi Hao berkata tanpa berbalik. Dia berlari bolak-balik di depan lautan jatuh, menarik-narik makhluk raksasa di air, terlempar dari sisi ke sisi di sini, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Lihat itu! Cepat dan lihat apakah benar-benar ada makhluk di lautan jatuh, kata Sanzang. Baik dia dan Shenming menghasilkan setumpuk buku kuno batu giok, penampilan mereka sangat tua, beberapa dilestarikan selama lebih dari satu era besar. Jelas bahwa mereka membuat banyak persiapan sebelum datang ke dunia ini, membawa semua jenis artefak dari wilayah pemakaman, termasuk sejarah di tempat tujuan mereka. Ini terutama terjadi pada lautan jatuh, bahkan lebih mementingkan tempat ini, memberikan perhatian besar. Benar-benar ada. Tiba-tiba, Shenming berteriak ketakutan, secara tak terduga menemukan sesuatu di buku giok yang compang-camping. Ini adalah anekdot, tidak terlalu dapat dipercaya, yang menyatakan bahwa lautan jatuh memiliki ancestral fry, yang berasal dari sumber lautan jatuh, jumlahnya sangat sedikit, sulit untuk melihat satu atau dua dalam satu era besar. Seorang raja pemakaman tertentu melihatnya, pada saat itu, dia masih bukan raja pemakaman, yang sebelumnya menghilang untuk beberapa waktu bersama leluhur goreng. Hanya ikan yang baru menetas ini saja yang panjangnya puluhan ribu sang, jadi seberapa besar ikan leluhur yang sebenarnya? Tali pancingnya akan putus. Shi Hao punya firasat buruk. Bahkan pancing yang terbuat dari kekuatan magis hampir putus, karena kekuatannya terlalu besar, tidak mudah untuk disatukan. Kejar itu! Pergi untuk menangkap leluhur Fry ini. Mungkin itu bisa mempersingkat jalur raja pemakaman kita. Sanzang memutuskan. Pada kenyataannya, ketika Shi Hao mendengar tentang hal-hal ini dari mereka, dia sudah mulai mengambil tindakan. Dia melompat tiba-tiba, melemparkan dirinya ke lautan jatuh, meraih sirip punggung raksasa itu, menembus permukaan laut yang tak terbatas, menentang langit dan langsung naik. Dua ksatria mayat hidup emas mengikutinya, tiba di sirip punggung itu, bergegas bersama Shi Hao. Kemana mereka pergi? Mereka tidak tahu. Ada desas-desus bahwa hanya leluhur Fry yang bisa bergerak melalui air terjun laut ini, kembali ke tempat kelahiran mereka. Tempat itu luar biasa, memiliki karma yang luar biasa, bahkan rahasia yang lebih menakjubkan. Melarikan diri sambil menunggangi ikan, apa kalian semua memperlakukanku seperti orang idiot? Dalam tanah kuno Moon Demon King Clan, ahli muda nomor satu klan ini sedang duduk di kursi kulit binatang. Baru saja, dia masih agak puas, satu kaki disangga, makan buah ilahi. Namun sekarang, dia membuang buah dewa yang langka itu, ekspresi di wajahnya mendung. Dia berbalik untuk menatap utusan itu, percaya bahwa kepercayaannya pada orang ini tidak dihargai. Aku tidak berbohong, itu benar sekali, sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Lebih dari satu orang melihat ini sendiri. Pelayan itu membantah, dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa apa yang dia katakan tidak salah. Klan Raja Iblis Bulan adalah yang paling dekat dengan lautan jatuh. Klan ini juga sangat kuat, hanya profil yang relatif lebih rendah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, saat itu, mereka dapat menempati peringkat teratas dalam klan raja, sangat menakutkan. Omong kosong, beri aku alasan lain. Apakah kamu pikir aku lahir kemarin? Omong kosong macam apa ini? Mereka yang masuk semua pasti akan mati. Wajah Tuan Muda Setan Bulan menjadi semakin mendung, benar-benar ingin menampar utusan ini sampai mati. Pelayan utusan itu sudah hampir menangis, menunjuk ke langit dan bersumpah, tidak ragu-ragu untuk mengutuk dirinya sendiri, bersumpah bahwa ini adalah kebenaran, bahwa bahkan tidak ada setengah kebohongan yang diucapkan. Apalagi dia mengundang Tuan Muda Iblis Bulan untuk segera pergi, mungkin dia masih bisa melihat ekor ikannya. Tangan Moon Demon yang master memukul bagian belakang kepala pelayan, membuatnya memimpin. Itu karena dia sendiri tidak terlalu percaya.
Klan Iblis Bulan selalu tinggal di wilayah ini, jadi mereka memahami air terjun laut dengan sangat baik. Sejak awal, mereka belum pernah melihat ikan berenang melewatinya. Semua makhluk akan mati tidak peduli siapa yang masuk ke dalam, tersapu ke batas air terjun laut, tidak pernah kembali. Sekarang, seorang pelayan berkata bahwa Huang berlari sambil menunggangi seekor ikan. Bukankah ini terlalu konyol? Tuan Muda Setan Bulan merasa bahwa pelayan sialan ini benar-benar kerasukan, itulah sebabnya dia berani dengan sengaja menipunya. Dia akan mengalahkannya nanti. Cepat dan lihat, Tuan Muda, lihat ke sana. Lihat betapa besarnya ikan itu. Ketika mereka tiba sebelum air terjun laut dan berdiri di puncak Divine yang besar, pelayan itu segera berteriak dengan penuh semangat. Rahang Moon Demon yang master hampir jatuh. Dia awalnya mendidih karena marah, ingin mengalahkan pelayannya, tetapi dia benar-benar berakhir melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Huang, bersama dengan dua anak muda lainnya, sedang duduk di atas seekor ikan besar di dekat sirip punggung, saat ini menantang angin dan ombak, melawan langit saat mereka bergegas. Itu adalah ikan yang sangat besar. Huang benar-benar kabur saat menunggangi ikan. Ini membuatnya sedikit terpana. Dia telah hidup selama ini selama bertahun-tahun, namun tidak pernah melihat bahkan sisik ikan. Bagaimana ikan sebesar itu tiba-tiba muncul sekarang? Ikan ini terlalu besar. Panjangnya pasti puluhan ribu zhang. Bukankah ini Kunpeng yang bereinkarnasi, datang untuk menjemput Huang? Seseorang, cepat dan berikan laporan bahwa Huang melarikan diri, akan meninggalkan duniaku. Tuan Muda Iblis Bulan berteriak seperti trompet, tiba-tiba berteriak, menggunakan teknik gelombang suara klan raja. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak berteriak, tidak memberikan laporan, ada banyak orang lain yang melihat ini di wilayah ini, para ahli yang selalu mengawasi Shi Hao. Meskipun mereka tidak akan mendekat, selalu menonton dari jauh, saat ini, mereka memiliki firasat buruk. Huang melompat ke air terjun laut, ada kemungkinan dia, mungkin berhasil melarikan diri. Sialan semuanya, ini adalah air terjun laut, bagaimana mungkin ada ikan? Semua orang tercengang, seolah-olah mereka melihat hantu. Ini terlalu tak terbayangkan, Huang lolos begitu saja? Itu bahkan dengan cara yang paling sulit untuk mereka terima. Di Ancestral Fry, Shi Hao dan dua Golden Mayat Hidup Knight memperlakukan situasi ini dengan hati-hati, tidak berani bertindak sembarangan sama sekali. Dikabarkan bahwa setelah memasuki air terjun ini, seseorang dapat dengan mudah kehilangan nyawanya. Bahkan jika mereka berhasil hidup di awal, begitu mereka mendekati titik akhir, tubuh dan roh mereka masih akan terhapus. Meraih ikan ini dan mengikutinya dapat memastikan keselamatan kita, bahkan mungkin membawa kita keberuntungan alami yang luar biasa. Tentu saja, tujuan yang menunggu kita mungkin adalah jurang neraka, kata Sanzang. Ikan besar memasuki perairan, tenggelam ke kedalaman air terjun laut. Bahkan sirip punggung menghilang dari permukaan laut, ketiga ahli muda itu juga menghilang. Mereka mendukung penghalang cahaya kekuatan magis, melindungi diri mereka sendiri, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan air menyentuh mereka untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hanya saja, mereka tahu bahwa di kemudian hari, kemungkinan akan ada kekuatan luar yang menakutkan yang akan merobek penghalang mereka, pada akhirnya masih membasahi mereka. Leluhur Fry bergerak melalui air terjun laut, mengikuti air terjun yang seperti lautan, melawan langit, menuju lurus ke atas, dari waktu ke waktu memasuki perairan, terkadang bergegas di atas permukaan. Pada saat ini, beberapa orang melihat tubuhnya yang besar. Itu memiliki kepala naga tirant, gigi tajam, tetapi juga memiliki sepasang tanduk raksasa hitam. Itu bahkan lebih tinggi dari gunung, seluruh tubuh tertutup sisik. Tubuh ikan mas itu hitam pekat seperti tinta, sesekali berkelap-kelip dengan pancaran darah merah tua. Dia mengayunkan ekornya dengan keras, ombak segera menghantam langit, cukup untuk menenggelamkan punggung gunung, mengaduk semburan laut yang tak ada habisnya, membersihkan langit dengan bersih. Ada beberapa yang ingin menghentikan ini, melepaskan metode leluhur, tetapi ketika mereka memasuki air terjun laut, mereka hanya bisa membentuk percikan kecil, tidak dapat menyerang ikan besar yang aneh itu. Ada kekuatan aneh di air terjun laut yang bisa menetralisir semua jenis simbol ofensif, melindungi Ancestral Fry itu. Tempat ini seperti tangki pengasuhannya. Cepat dan laporkan kepada Yang Abadi bahwa Huang akan melarikan diri. Seseorang berteriak keras. Itu karena mereka tahu bahwa tempat di mana air terjun laut menghilang mungkin akan sangat bebas dari dunia ini, dapat memasuki tempat yang berbeda. Ini sangat serius, perlu dilaporkan dengan cepat. Huang adalah seseorang yang diinginkan Raja Abadi, namun dia pergi begitu saja, itu benar-benar tak terbayangkan. Begitu Raja-Raja marah, semua klan akan gemetar ketakutan, efeknya terlalu besar. Satu-satunya anugerah yang menyelamatkan adalah bahwa air terjun laut sangat luas, bahkan ikan aneh itu pun sulit untuk langsung menghilang. Meskipun mengalir ke surga, air terjun itu sangat panjang, masih dalam jarak tertentu sebelum titik menghilang, belum mencapai titik akhir. Ada formasi transportasi di mana-mana. Huang akan melarikan diri. Berita dengan cepat ditransmisikan.
Makhluk abadi khususnya diminta untuk menghentikan ini, salah satu dari mereka segera menerima berita itu. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pada saat ini, pohon dunia bergerak. Seorang abadi mengambil tindakan, melakukan persembahan, berkomunikasi dengan pohon dunia, menggunakan cabang kecil untuk menekan menuju air terjun laut. Makhluk abadi ini jelas tidak bisa tetap tenang, atau dia tidak akan pergi sejauh ini. Mereka habis-habisan, tidak ragu-ragu untuk menggunakan pohon dunia. Tidak baik. Ekspresi Shi Hao berubah. Dia melihat sebatang cabang muncul di langit, tegak dan kuat seperti naga, sementara daunnya sangat besar, mengalir dengan warna-warna cerah. Itu perlahan turun. Dia segera merasa seolah-olah hari penghakiman akan tiba. Pohon raksasa itu roboh, tekanannya bahkan lebih besar dari langit berbintang, tekanannya terlalu besar. Ini adalah pohon dunia, sebuah bintang yang bertumpu pada setiap daun, sangat besar tak tertandingi, membawa energi kacau. Ini adalah kekuatan dunia yang menciptakan pohon. Air terjun laut berguncang, ombak mencapai ke langit, menjadi semakin tak terbatas, melanda segala arah. Pada saat yang sama, leluhur hitam tenggelam lebih dalam ke dalam air, tidak berbenturan dengan pohon dunia, bersembunyi. Pada saat itu, Shi Hao merasakan tekanan tiba-tiba berkurang. Ini, terlalu aneh. Ini hanyalah pohon dunia, namun tidak bisa melakukan apapun pada air terjun laut. Satu langkah terlambat, mereka sudah dekat dengan titik hilangnya air terjun laut. Hukum alam dan ladang di wilayah itu semuanya aneh dan menakutkan, bahkan pohon dunia pun tidak dapat memengaruhinya. Makhluk abadi itu masih agak jauh, sementara pohon dunia berakar di sisi asing, kompleks cabang, daun lebat, cabang memanjang ke setiap tanah. Keabadian digunakan tepat jenis cabang ini untuk menekan air terjun laut, tapi dia gagal. Dia mencari kematian, ini tidak bisa disalahkan pada kita. Salah satu eksistensi abadi berkata, suaranya dingin dan kejam. Dia akan menampilkan jenis metode tertentu. Jangan. Jika dia benar-benar mati, tidak ada cara untuk menjelaskan hal-hal kepada nenek moyang yang hebat dari pihakku. Teriakan abadi lainnya. Belum lama ini, makhluk abadi menurunkan dekrit yang menjamin keselamatan Huang, tetapi dekrit itu membawa jejak mereka, total 6 jejak yang mengalir ke tubuh Shi Hao. Sekarang, salah satu dari mereka akan mengadopsi metode ekstrim, menghancurkan Huang. Tidak bisa diganggu dengan sebanyak itu lagi. Jika dia pergi, dia akan menjadi seperti apa? Dia hanya seorang kultivator kecil generasi muda, bagaimana dia bisa diizinkan untuk datang dan pergi sesukanya? Kita harus memberinya rasa dulu. Salah satu makhluk itu berkata, memancarkan cahaya abadi. Dia duduk di kehampaan, tangan memadatkan jejak magis yang aneh. Antara langit dan bumi, petir kekacauan utama segera muncul di dunia, merobek langit. Semua pihak terkejut, mengangkat kepala mereka. Kemudian, banyak orang melihat seekor ikan terbang menuju langit, melompat keluar dari air terjun laut seolah-olah terbang, melepaskan gelombang cahaya gelap. Pada awalnya, Shi Hao merasa seolah-olah kiamat telah tiba, tidak tahu bahwa makhluk abadi sedang berurusan dengannya, atau mengetahui metode maha kuasa mereka, tetapi dia merasakan bahaya kematian. Namun, keadaan ini dengan cepat terbalik. Ikan itu melompat keluar, melepaskan cahaya gelap misterius, semua jenis pola misterius muncul di punggungnya. Menurut dua kata dari Golden Undead Knights, ini adalah salah satu jenis teks leluhur yang paling kuno. Kemudian, ikan itu membawa mereka menjauh dari air terjun laut, terbang ke atas, seolah-olah melompat ke kubah langit, sosok menjadi tidak jelas, hampir menghilang. Mereka memasuki apa yang dikenal sebagai titik akhir air terjun laut. Semuanya menghilang di sini, menghilang, mereka sekarang akan pergi juga. Apa? Itu bisa menghentikan metode rahasiaku? Makhluk macam apa itu? Makhluk abadi itu tergerak, merasa sangat terkejut. Seekor ikan berjuang bebas dari sungai legendaris itu, melepaskan diri dari takdirnya. Yang abadi dikatakan dengan suara mendung, ekspresi sangat serius. Lebih dari era yang hebat telah berlalu, namun leluhur Fry telah muncul lagi, apa artinya ini? Wajah makhluk abadi itu muram dan keras, sangat serius. Huang melarikan diri. Berita ini meletus seperti guntur, berdering di langit dunia ini, membuat para kultivator dari semua klan tercengang. Ini hanya seorang pria muda, seorang tahanan, namun dia sebenarnya dengan tenang menarik diri dari dunia kuno ini di mana para ahli biasa seperti awan di langit. Ini terlalu absurd, sulit dipercaya. Sementara itu, yang konyol adalah banyak orang telah mendengar desas-desus bahwa Huang melarikan diri saat mengendarai ikan. Ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Ketika mereka mendapatkan berita, reaksi semua orang sama, itu pasti tidak bisa dipercaya, itu terlalu tidak masuk akal. Tempat seperti apa dia memperlakukan dunia ini? Mengendarai ikan ke langit, pergi begitu saja? Hal semacam ini membuat orang merasa seolah-olah seekor sapi diterbangkan ke surga. Menyebutnya omong kosong terlalu banyak, pasti ada detail batin. Membiarkan Huang pergi, dan kemudian dengan sengaja mengarang alasan, ini terlalu menggelikan. Haha,
Apa yang aku dengar? Huang melarikan diri saat menunggangi ikan? Lelucon ini tidak terlalu lucu, agak dingin. Banyak orang tidak bisa mempercayainya. Masalah ini terlalu konyol. Namun, semakin banyak berita menyebar, secara bertahap menunjukkan bahwa ini benar. Makhluk dari semua klan yang berbeda semuanya tercengang. Ini tidak terbayangkan. Makhluk muda self-severing realm melarikan diri dari dunia kita sendirian? Semua orang tercengang, mereka semua ingin mengutuk, merasakan dorongan untuk bersumpah. Ada banyak kultivator dari klan yang berbeda yang membenci Huang sampai mati, namun pada akhirnya, dia melarikan diri. Jika mereka tahu ini akan terjadi lebih awal, makhluk tertinggi seharusnya langsung menghancurkannya sampai mati. Gangguan besar dihasilkan di sisi lain, sulit bagi semua orang untuk tenang. Ini terutama terjadi pada generasi muda. Tangan Raja Iblis yang menakutkan ini berlumuran darah, mereka akhirnya menangkapnya, namun dia akhirnya melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima banyak orang. Leluhur Fry apa? Hal sialan macam apa itu? Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah kita memiliki tikus di pihak kita, dengan sengaja membiarkan Huang pergi? Cepat dan selidiki ini. Aku tidak bisa menerima ini. Makhluk abadi dari pihakku dapat menyapu makhluk Imperial Pass, jadi bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Mulai hari ini, badai mengaduk di sisi ini, menciptakan gangguan besar. Jelas bahwa pelarian Huang yang tak terduga membuat mereka sangat terguncang. Pada kenyataannya, ini benar-benar terjadi. Bukan hanya makhluk muda dari klan yang berbeda yang diaduk, permusuhan sulit untuk dihapus. Bahkan generasi yang lebih tua tidak bisa tenang, bahkan membuat level yang lebih tinggi khawatir. Seseorang yang diinginkan Raja Abadi melarikan diri begitu saja, tidak tinggal di belakang. Ini adalah masalah besar. Kata-kata dari jenis keberadaan itu tidak bisa dilawan. Imperial Pass, tempat ini telah sunyi selama beberapa hari. Itu karena setelah Huang diserahkan, suasana seluruh kota menjadi agak aneh, semua orang gelisah. Namun, selama 2 hari ini, beberapa berita menyebar yang sedikit mengubah suasana, karena terkait dengan Huang. Seseorang pertama kali membawa berita bahwa Huang lumpuh di sisi lain, menjadi tahanan, menanggung siksaan, membuat semua orang di kota menjadi diam. King Yi, kelinci kecil dan yang lainnya bahkan lebih sedih, diam-diam meneteskan air mata. Siapa yang menyebabkan semua ini? Siapa yang bisa disalahkan? Merekalah yang menyerahkan Huang. Awalnya, kontribusinya terhadap Imperial Pass sangat bagus, membunuh banyak ahli asing, bahkan membawa kembali peti kayu busuk yang diinginkan Raja Abadi. Namun, pada akhirnya, ada kesimpulan ini. Emosi banyak orang menjadi rumit. King Yi, Chang Gongyan, dan yang lainnya terlebih lagi merasa sangat kecewa, membawa kebencian, benar-benar merasa ini sulit untuk diterima. Namun, segera setelah itu, ada lebih banyak berita yang menyatakan bahwa Huang pulih, kekuatannya meningkat, mengalahkan klan Kaisar di sisi lain, membantai generasi muda sampai mereka tidak berani menghadapinya, benar-benar tak terbendung. Apakah ini benar? Ketika Lunar Jade Rabbit mendengar ini, dia langsung melompat kegirangan. Berita ini tidak diragukan lagi membuat semua orang gembira dan bersemangat. Teman-teman lama yang dekat dengan Shi Hao semuanya menjadi sangat gembira, merasa sangat bahagia. Ada beberapa yang bertanya-tanya bagaimana Huang yang menantang surga. Setelah menjadi tawanan, bisakah dia masih menimbulkan kekacauan di sisi lain? Ini agak sulit dipercaya. Berita besar. Huang telah melarikan diri, sudah melarikan diri dari sisi lain, dalam perjalanan kembali. Mari bersiap untuk menerimanya. Hari ini, berita yang lebih mengejutkan dikirim kembali, membuat semua orang tercengang, terngiang di telinga mereka. Huang melarikan diri kembali? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Sisi lain kuat, tidak perlu mengatur pertahanan di Desolate Border, tidak seperti 9 surga yang mengatur Imperial Pass untuk memblokir jalan. Secara komparatif, ketika beberapa hal terjadi, lebih mudah untuk menyebar di sini. Shi Hao mengalahkan Time-Based, berita tentang prestise besarnya mengalir deras seperti air pasang. Apalagi ada informasi rahasia lagi, yang menyatakan bahwa dia kabur saat menunggangi ikan raksasa. Apakah ini nyata? Bahkan makhluk Imperial Pass sedikit terdiam. Mengalahkan klan Kaisar adalah sesuatu yang setengah mereka percayai, tetapi jika mereka mengatakan bahwa dia mengendarai seekor ikan dan berlari, maka ini agak tidak masuk akal. Paling tidak, pihak ini tidak melihatnya kembali. Tidak bagus, ada berita bahwa Huang sudah membelot, menyerah ke sisi lain. Pada hari yang sama, jenis informasi ini muncul. Ini secara alami memicu kegemparan, membuat banyak orang khawatir. Dia diserahkan meski mendapat kontribusi besar, dikirim ke sisi lain, berubah menjadi tahanan, membuat hatinya menjadi dingin. Jika dia membelot, itu adalah sesuatu yang mudah untuk dipercaya dan diterima. Sejauh beberapa orang memiliki pemikiran ini, jika itu adalah diri mereka sendiri di tempatnya, mereka mungkin juga langsung berpindah sisi. Eksekusi mereka yang menyebarkan rumor. Pada hari yang sama, Meng Tianzeng memberikan perintah ini,
bahwa jika ada yang berani berbicara secara acak untuk membangkitkan sentimen publik dengan pernyataan palsu, maka mereka akan dibunuh tanpa kecuali. Aku percaya bahwa Huang benar-benar sudah mulai kembali, makhluk-makhluk pihak lain sengaja memercikkan air kotor untuk mengejeknya, memicu pertengkaran. Dengan cara ini, begitu dia muncul, kita akan menimbulkan kecurigaan. Memang, Huang melarikan diri dari sisi lain, jadi beberapa mulai menyebarkan rumor yang ditargetkan, dengan sengaja menyebarkannya ke sisi Imperial Pass. Semua jenis rumor tersebar melalui Imperial Pass, semua jenis berita menyebar, bahkan sulit untuk mengatakan mana yang benar. Beberapa percaya bahwa Huang tak terbendung di sisi lain, mengalahkan klan Kaisar, memperlakukan binatang waktu sebagai makanan, prestasinya sangat mulia. Tetapi ada beberapa yang merasa harus sedikit lebih realistis, bahwa pencapaian seperti ini tidak terlalu realistis. Mungkin Huang benar-benar membelot karena marah, hatinya tidak lagi dengan 9 surga. Apakah Huang seorang pahlawan, penuh kebenaran, atau apakah dia membelot karena marah, menjadi Raja Iblis? Untuk beberapa waktu, tidak ada yang berani berbicara terlalu banyak secara terbuka, tetapi mereka mendiskusikan berbagai hal secara pribadi, bahkan berdebat tentang hal ini. Di mana tepatnya Huang? Saat ini, dia benar-benar memasuki dunia yang aneh, dunia yang berada di luar imajinasi dunia luar.